Cerita dimulai dengan berlatarkan di sebuah kamar hotel. Hari ini adalah peringatan 100 hari hubungan cinta antara seorang pengusaha kaya bernama Ji-Hun dan pacarnya. Pada kesempatan itu, dia memberi pacarnya sebuah kalung. Tepat saat pacarnya sedang tenggelam dalam kebahagiaan menerima hadiah itu, Ji-Hun tiba-tiba berkata dengan dinginnya bahwa ini adalah hadiah perpisahan. Setelah itu, dia langsung pergi naik mobilnya dan pergi. Saat itu, seorang gadis kecil berlari ke tengah jalan untuk menyelamatkan seekor kucing. Dan ibunya yang melihat itu pun langsung berlari untuk menyelamatkan anaknya dan memeluknya. Meski mobil tidak menabrak mereka, namun wanita itu langsung pingsan. Ji-Hun pun berpikir bahwa dia sedang menghadapi orang yang ingin menipunya. Ditambah lagi dengan komentar dari orang-orang sekitarnya untuk memintanya bertanggung jawab, dia tidak punya pilihan lain. Ji-Hun membawa ibu dan anak itu ke rumah sakit. Begitu Yesus sadar, hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa apakah anaknya terluka. Lalu dia bersiap untuk mencabut jarum infus dan pergi. Namun Ji-Hun bersikeras agar dokter memeriksa Yesus secara menyeluruh untuk menghindari masalah di kemudian hari. Setelah menyelesaikan semua prosedur, saat Ji-Hun bersiap untuk pergi, tidak disangka ibu dan anak itu mengejarnya lagi. Ji-Hun pun salah paham, mengira bahwa gadis itu pasti ingin menipunya dan memerasnya. Kemudian, dia memintanya dan anaknya segera turun dari mobil. Dia memberi Yesus semua uang tunai yang dia miliki dan memperingatkan agar tidak mengganggunya lagi. Selain itu, dia mengejeknya karena menggunakan anak kecil untuk mencari uang. Kemudian dia pergi dengan mobilnya, meninggalkan Yesus dengan wajah kebingungan. Ya, gadis itu bernama Yesus, seorang ibu tunggal yang harus menanggung hutang besar yang ditinggalkan oleh mendiang suaminya yang telah meninggal. Tidak punya pilihan lain, dia mengajak putrinya berkeliling untuk menghindari penagih hutang. Baru saja dia melarikan diri dari penagih hutang ilegal. Tidak punya pilihan lain, dia terpaksa naik ke mobil Ji-Hun tadi. Kemudian malam harinya saat tiba di rumah, Yesus mulai mengemasi barang-barangnya untuk pindah ke tempat lain. Pada saat yang sama, Ji-Hun menerima telepon. Dia diberitahu bahwa ibunya pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Ternyata ibunya menderita penyakit serius dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan transplantasi hati. Hari ini, setelah Yesus pulang ke rumah, dia dihadang oleh penagih hutang itu. Dia mengancam Yesus untuk segera membayar uang, jika tidak dia akan dihajar. Sebelum pergi, dia merusak sepeda yang disukai oleh putri Yesus. Dan hari berikutnya, saat pulang kerja, Yesus mengajak putrinya pulang dan melihat penagih hutang itu berdiri di depan pintu rumah mereka. Maka, dia pun langsung mengajak putrinya untuk lari dan tidak berani pulang hingga malam tiba. Tak punya pilihan lain, dia mengajak putrinya ke restoran tempat dia bekerja untuk bermalam di sana. Menunggu hingga putrinya tertidur lelap, Yesus ingin bicara dengan manajer restoran untuk menjelaskan situasinya. Namun saat keluar, Yesus melihat pria yang menabraknya pagi itu. Dia pun segera mengejar pria itu untuk mengembalikan uang yang diberikan kepadanya. Tanpa disangka, dia mendengar rahasia pria itu yang ingin mendonorkan hatinya untuk menyelamatkan ibunya yang sakit. Namun, karena golongan darahnya tidak cocok, dia pun tidak bisa melakukannya. Jadi, dia mencari bantuan dari manajer restoran yang bernama Manajer Park. Dia meminta Manajer Park untuk menemukan seorang wanita yang bersedia untuk mendonorkan atau menjualkan hatinya dan menikah pura-pura dengannya agar bisa mendonorkan hati atas nama keluarga. Berapapun uang yang dibutuhkan, dia siap membayarnya. Yesus yang sedang terpojok oleh hutang mendengar jumlah uang yang besar itu pun langsung tertarik. Tanpa sengaja, dia mengeluarkan suara. Pria itu pun langsung mengejarnya. Tanpa disangka, orang yang mengupingnya adalah gadis yang ditabraknya pagi itu. Saat dia bersiap untuk menghukum gadis itu, Yesus tiba-tiba berkata, "Menikahlah dengan saya akan menikah denganmu." Ji-Hun pun terkejut dengan pernyataan gadis itu. Saat itu juga manajer datang dan langsung kenal dengan Yesus sebagai karyawan baru di restorannya. Setelah tahu bahwa pria di depannya adalah bos restoran itu, Yesus segera menggendong putrinya dan pergi. Keesokan harinya, Ji-Hun menemui manajer, memintanya segera mencari wanita yang mau menikah pura-pura dengannya. Pada hari pertama bekerja, Yesus mendapatkan pengakuan dari kepala koki. Dia pun berpikir bahwa kali ini dia akan mendapatkan pekerjaan yang stabil. Namun, penagih hutang itu langsung datang ke restoran. Mereka tidak hanya mendorong Yesus ke tanah, tetapi juga bertindak kasar di dalam restoran. Akhirnya, kepala koki datang untuk menghentikan mereka.
Karena tidak ingin melibatkan orang lain, Yesus memutuskan untuk berhenti bekerja. Sebelum pergi, dia mengembalikan uang yang sebelumnya diberikan oleh Ji-hun tanpa kurang sedikit pun. Meskipun saat ini, saya seharusnya tidak mengembalikan uang itu, tapi saya tahu prinsip adalah prinsip. Saya minta maaf, kata Yesus. Ji-hun pun mulai melihat wanita ini dengan cara yang berbeda. Kemudian, manajer memperkenalkan seorang wanita untuk menikah pura-pura dengan Ji-hun. Gaun merah muda dengan pipi yang memerah seperti pantat monyet wanita di depannya, membuat Ji-hun merasa dirinya seperti orang bodoh. Dan begitu mendengar umur wanita itu, manajer pun hampir pingsan. Wanita itu sudah berumur 46 tahun, hampir bisa menjadi ibu Ji-hun. Bahkan saat sudah di luar, Ji-hun masih tidak bisa menahan ketawanya. Malam itu, saat Ji-hun sedang duduk di bar dengan sedih, dia mengeluarkan uang yang dikembalikan oleh Yesus, dan mengingat saat Yesus setuju untuk menikah dengannya, tanpa mengetahui bahwa Yesus hampir menjadi tunawisma. Untuk membayar hutang, beberapa bulan ini Yesus tidak membayar uang sewa. Kemudian, dia pergi ke rumah pemilik yang baik hati untuk menjemput putrinya. Tetapi ketika masuk ke dalam, dia tidak menemukan putrinya dimanapun. Dengan panik, Yesus mencari dari rumah ke rumah. Ternyata, Ensung ingin merayakan pekerjaan baru ibunya dengan sederhana. Meskipun hanya sebuah kue coklat, Ensung ingin ibunya menikmatinya terlebih dahulu. Perilaku putrinya yang pengertian membuat Yesus semakin merasa sedih. Semalaman tanpa tidur, Ji-hun akhirnya mengambil keputusan. Dia menggunakan alamat di CV Yesus dan mengemudi ke tempat tinggalnya. Pemilik rumah mengira bahwa dia adalah penagih hutang lainnya dan dengan marah mengusir Ji-hun. Belum jauh berjalan, Ji-hun melihat Yesus yang sedang bekerja paruh waktu. Dia dengan fokus melihat iklan yang mencari gadis untuk menuangkan minuman di bar. Bayaran sebesar 10 juta won berhasil menarik perhatiannya. Ketika berbalik, dia melihat Ji-hun dan terkejut. Tanpa banyak bicara, Ji-hun langsung mengajaknya ke restoran untuk bernegosiasi mengenai pernikahan pura-pura atau pernikahan kontraknya. Dan menjelaskan bahwa hal ini memiliki resiko tertentu. Jika tertangkap atau ketahuan, mereka bisa dipenjara. Ji-hun mengusulkan agar Yesus dan ibunya melakukan tes golongan darah terlebih dahulu. Namun, Yesus meminta waktu untuk berpikir. Ji-hun yang merupakan orang kaya dan tidak terbiasa menghormati orang lain, mengira Yesus ragu karena ingin menaikkan harganya. Padahal Yesus ragu karena memikirkan putrinya. Sikap merendahkan Ji-hun itu membuat Yesus merasa sangat tidak nyaman. Meskipun miskin, dia masih punya harga diri. Akhirnya, dia menolak tawaran Ji-hun dan pergi dengan marah. Yesus pun melanjutkan hidupnya dengan melakukan berbagai pekerjaan, sementara para rentenir sesekali masih datang mengganggu. Bahkan, nasib buruk sepertinya ikut mempermainkannya. Hasil pemeriksaan dari kecelakaan sebelumnya menunjukkan hasil bahwa Yesus menderita tumor otak dan peluang untuk hidup setelah operasi sangat rendah. Pada saat itu, Yesus merasa dunianya runtuh. Dia melihat seorang anak kecil jatuh di sebelahnya, dan itu membuatnya terpaku di tempat. Ji-hun mencoba menghubungi Yesus tapi selalu ditolak. Saat dia merasa sangat marah, rumah sakit menelponnya dan mengatakan bahwa kondisi ibunya semakin parah. Ketika Ji-hun tidak tahu harus berbuat apa, Yesus tiba-tiba datang mencarinya. Sebagai seorang ibu tunggal, setelah mengetahui bahwa dia menderita tumor otak demi meninggalkan sejumlah uang besar untuk putrinya nanti, dia pun memutuskan untuk menyetujui pernikahan kontrak dengan Ji-hun, lalu mendonorkan hati untuk ibunya. Ji-hun juga setuju memberikan bayaran yang cukup besar untuk membesarkan putrinya hingga dewasa. Setelah itu, hal pertama yang dilakukan adalah mengajak Yesus untuk tes kecocokan. Saat ini, perawat bertanya kepada Yesus tentang hubungannya dengan pasien. Ji-hun pun dengan cepat menjelaskan bahwa Yesus adalah istrinya. Kemudian hari ini, Yesus pergi ke dokter untuk menunda pengobatan tumor otaknya beberapa bulan, karena dia tidak mampu membayar biaya pengobatan yang besar. Sebenarnya, Yesus hanya khawatir pihak rumah sakit akan curiga dengan niatnya mendonorkan hati. Di malam hari, Ji-hun meminta Yesus untuk menemuinya dan memberinya uang muka. Dan sisanya akan diberikan setelah operasi selesai. Hasil tes menunjukkan mereka sangat cocok. Tapi Yesus khawatir tentang tumor otaknya. Demi masa depan putrinya, dia hanya bisa menyembunyikan kebenaran ini. Jika harus berakting, maka harus berakting dengan sungguh-sungguh. Untuk memperdalam akting mereka pun melakukan pengambilan foto pernikahan. Bahkan, membawa Ji-hun kembali ke restoran untuk bekerja. Dan setelah itu, manajer memberikan informasi lengkap tentang Ji-hun kepada Yesus dan menyuruhnya menghafalnya.
Ji-hun kebetulan lewat di sana dan melihat Hye-soo sedang memegang data dirinya. Dia terus mengambil foto, bahkan melihatnya secara terang-terangan di depan rekan-rekannya. Ji-hun pun merasa Hye-soo sangat bodoh. Kemudian, dia mengusir staf lainnya dan memanggil Hye-soo. Hye-soo yang masih kaget berlari mendekat dan bertanya nama Universitas Bahasa Inggris Ji-hun. Ji-hun sungguh kehabisan kata-kata karena IQ gadis ini. "Kenapa kau membaca ini di depan semua orang?" tanya Ji-hun. "Astaga, maaf," kata Hye-soo. Malam harinya, Ji-hun memanggil Hye-soo ke kamarnya, tapi dia langsung menolak. Ternyata, Hye-soo telah menemukan gudang di surut yang bisa digunakan untuk beristirahat dan cocok untuk tempat tinggal sementara baginya dan putrinya. Kemudian, mereka duduk bersama untuk bertukar informasi tentang satu sama lain. Mereka menciptakan cerita cinta mereka sendiri, kemudian menggunakan mobil mewah Ji-hun untuk mengantar Hye-soo pulang. Setelah itu, ibu Ji-hun mendengar dari perawat bahwa menantunya setuju untuk mendonorkan hati. Dia pun jadi penasaran kapan anaknya menikah. Tapi pada saat itu, manajer Park membawa bunga untuk mengunjunginya. Dan dia pun langsung dihujani dengan pertanyaan oleh ibu Ji-hun. Manajer Park pun terpaksa menceritakan kisah cinta mereka kepada ibu Ji-hun. Dan setelah itu, Ji-hun pun jadi pusing memikirkan cara agar ibunya percaya bahwa dia sudah menikah. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar. Saat membuka pintu, dia melihat Hye-soo dan putrinya sedang lompat tali di luar. Anak Hye-soo yang bernama Eun-song awalnya sangat benci kepada Ji-hun karena dia pernah menabrak ibunya dengan mobil. Saat itu, Hye-soo dan rekan kerjanya datang membantu memindahkan barang-barangnya. Sementara itu, Eun-song sedang bermain air dan secara tidak sengaja menyemprotkan air itu kepada Ji-hun dengan selang. Gadis kecil itu bahkan mengolok Ji-hun sebagai paman jahat, lalu dia lari. Di rumah sakit, ibu Ji-hun tidak bisa tenang dan dia berpura-pura bahwa ponselnya rusak dan meminta nomor telepon menantunya dari perawat. Saat Hye-soo sedang bekerja, dia menerima telepon dari ibu Ji-hun. Setelah tahu ibu mertuanya ingin bertemu, Hye-soo sangat cemas. Dia buru-buru menelpon Ji-hun untuk minta bantuan. Namun sayangnya saat itu, Ji-hun sedang ada rapat penting dan mematikan ponselnya. Tidak ada pilihan lain, Hye-soo terpaksa menelpon temannya untuk menjaga putrinya Eun-sung. Dan dia sendiri pergi ke tempat janji bertemu dengan ibu mertuanya. Siapa sangka, begitu temannya masuk ke rumah, langsung melihat foto pernikahan Hye-soo dan Ji-hun. Eun-sung penasaran dan mendekat begitu melihatnya. Dia langsung mengenali ibunya dan paman jahat di foto itu. Temannya pun terpaksa berbohong pada Eun-sung bahwa dia salah lihat. Di sisi lain, Hye-soo dan ibu Ji-hun bertemu untuk pertama kalinya, dan dia sangat terintimidasi oleh kepribadian ibunya. Menghadapi pertanyaan ibu mertuanya, Hye-soo pun jadi terpojok. Jawaban yang sudah dipersiapkan sebelumnya semuanya terbongkar. Ibu Ji-hun langsung tahu bahwa pernikahan mereka adalah palsu, dan langsung bertanya berapa uang yang diterima Hye-soo dari putranya. Saat pertahanan mental Hye-soo hampir runtuh, Ji-hun tiba-tiba muncul dan mempertanyakan mengapa ibunya memperlakukan Hye-soo seperti itu. Bagaimanapun juga, Hye-soo adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan ibunya. Ji-hun dengan tegas menyatakan bahwa meskipun pernikahan mereka palsu, Hye-soo adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan ibunya. Dia juga mengakui bahwa ia tidak berniat menikah dan bahwa Hye-soo membutuhkan uang, sementara ibunya membutuhkan hidup. Dia menganggap ini sebagai situasi saling menguntungkan. Hal ini pun memicu pertengkaran antara Ji-hun dan ibunya yang ternyata bukan istri sah dari ayahnya. Ji-hun telah melalui banyak perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Setelah itu, Ji-hun menarik Hye-soo untuk pergi dan setelah tenang dia melepaskan tangannya. Namun, Hye-soo menarik tangannya kembali dan bertanya mengapa dia menyembunyikan hal ini dari ibunya. Ji-hun yang sedang marah melepaskan tangannya dan berkata bahwa sebaiknya mereka berpura-pura tidak pernah ada yang terjadi. Pada saat itu, seorang perawat datang memanggil mereka, memberitahukan bahwa penyelidik transplantasi ingin berbicara dengan mereka. Ji-hun segera tersenyum dan memeluk Hye-soo, berpura-pura menjadi pasangan yang harmonis di depan penyelidik. Menghadapi serangkaian pertanyaan dari penyelidik, mereka menjawab dengan lancar. Ji-hun bahkan menggenggam tangan Hye-soo untuk menunjukkan cintanya. Namun, ketika penyelidik mengetahui bahwa Hye-soo memiliki seorang putri, mereka bertanya pada Ji-hun siapa putri Hye-soo itu. Ji-hun pun terdiam. Beruntungnya Hye-soo segera menyelamatkannya. Ji-hun dengan malu-malu berkata bahwa tentu saja dia tahu, tetapi jelas penyelidik menjadi curiga.
Sebelum pergi, penyelidik meminta mereka untuk membawa putri Hyesu pada wawancara berikutnya. Permintaan ini pun membuat mereka terkejut, tetapi mereka harus melanjutkan sandiwara. Sebelum pergi, Ji-hun sengaja memeluk Hyesu. Masalah berikutnya yang harus dihadapi oleh Ji-hun adalah segera perbaiki hubungannya dengan Eun-sung, putri Hyesu. Memikirkan anak yang cerdas itu membuat Ji-hun jadi pusing. Saat Hyesu pulang, dia dihentikan oleh teman dekatnya yang bertanya apakah dia sudah bertunangan. Hyesu buru-buru bertanya apakah putrinya melihatnya, dan temannya berkata bahwa dia telah mengalihkan perhatian anak itu dengan suatu alasan. Menghadapi serangkaian pertanyaan dari temannya, Hyesu berkata bahwa dia akan menjelaskan nanti. Kemudian, dia menyembunyikan dokumen itu di lemari pakaian, berpura-pura bertanya secara alami pada putrinya. Namun, gadis itu pintar. Sepertinya Eun-sung sudah menyadari ada yang tidak beres. Setelah itu, untuk menyenangkan Eun-sung, Ji-hun membeli banyak hadiah untuknya. Untuk pertama kalinya menerima banyak hadiah, tentu saja Eun-sung sangat senang. Malam harinya, Hyesu mengenakan baju baru untuk putrinya, lalu mengajaknya ke restoran mewah untuk makan malam. Saat gadis itu sedang senang, Hyesu pun bercerita pada putrinya bahwa dia sedang berkencan. Setelah itu, Ji-hun muncul, dan Eun-sung mengetahui bahwa pacar ibunya adalah pria yang dia benci. Dia langsung melepaskan pakaian dan sepatu baru, lalu berlari keluar. Hyesu mengejarnya, tetapi Eun-sung bersikeras bahwa dia tidak menyukai Ji-hun. Saat satu masalah belum selesai, masalah lain datang. Ji-hun mendapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa ibunya menolak transplantasi hati. Dia segera pergi ke rumah sakit, tetapi ibunya tidak ingin jadi beban untuk putranya. Ji-hun tetap bersikeras ingin menyelamatkan ibunya karena dia adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Mendengar hal ini, ibunya pun akhirnya luluh. Keesokan harinya, Hyesu mengajak putrinya ke taman hiburan. Eun-sung ingin memberikan makan jerapah, tetapi ibunya tidak kuat mengangkatnya. Kemudian Ji-hun muncul dan mengangkat anak itu. Namun, Eun-sung segera melarikan diri dari Ji-hun. Setelah itu, Hyesu dan putrinya menikmati pemandangan, sementara Ji-hun diam-diam mengamati mereka. Meskipun Ji-hun mencoba menghibur Eun-sung, anak itu tetap tidak terpengaruh. Ji-hun ingin berfoto bersama mereka, tetapi Eun-sung segera pergi. Dia bersembunyi di balik pohon Natal. Tetapi Ji-hun datang dengan es krim yang membuatnya terkejut. Melihat es krim itu, Eun-sung menolaknya dan menyuruh Ji-hun pergi. Ternyata, Eun-sung khawatir kehilangan cinta ibunya. Dia memeluk ibunya dan menangis, memohon agar ibunya tidak meninggalkannya. Hyesu hanya bisa menghibur putrinya. Ketika Ji-hun datang membawa balon, mereka sudah pergi. Ji-hun pun kecewa dan mengenang masa kecilnya saat dia berpisah dengan ibunya di taman hiburan yang sama. Saat itu, ibunya membawanya ke rumah ayahnya dan berpesan agar dia mendengarkan ayahnya dan tidak bertengkar dengan saudara tirinya. Ji-hun pun menjatuhkan es krimnya dan memilih tinggal bersama ayahnya. Kembali ke masa sekarang, akhirnya Ji-hun duduk sendirian dengan balon besar, makan es krim di pinggir jalan. Saat mau pulang, Hyesu bertanya pada putrinya, apakah ibu dan paman itu tidak bisa bersama? Mengapa tidak bisa? Namun Eun-sung tertidur, tapi tetap memegang tangan ibunya dengan erat, takut ibunya akan pergi. Setelah sampai di rumah, Hyesu mengajarkan putrinya cara melipat pakaian. Dia khawatir jika suatu saat dia meninggal, tidak akan ada yang merawat Eun-sung. Hyesu ingin putrinya bisa merawat dirinya sendiri, tetapi Eun-sung salah paham, mengira ibunya akan pergi meninggalkannya untuk tinggal bersama dengan Ji-hun. Keesokan harinya, Hyesu menemui sahabatnya dan menceritakan semuanya tentang pernikahan palsu atau kontraknya. Dia ingin sahabatnya menjadi saksi untuk membuktikan pernikahan antara dirinya dan Ji-hun. Sahabatnya memarahinya, apakah kau sudah gila? Jika ketahuan, kau akan dipenjara tahu? Hyesu tahu resikonya, tetapi dia tidak punya waktu lagi. Dia ingin meninggalkan uang itu untuk putrinya. Hyesu memohon sahabatnya untuk membantunya. Dan karena merasa kasihan pada nasib Hyesu, akhirnya sahabatnya pun setuju. Hari ini, Ibu Ji-hun datang ke restoran untuk mencari putranya, tetapi secara tidak sengaja menemukan Hyesu sedang bekerja di sana. Kemudian, Ibu Ji-hun langsung ingin mencari pengacara untuk membatalkan pernikahan ini. Ketika Hyesu mengambil air, Ibu Ji-hun sudah pergi. Hyesu buru-buru mengambil payung dan mencari Ibu Ji-hun. Ibu Ji-hun tidak ingin penyakitnya menjadi beban bagi putranya, jadi dia ingin mengakhiri hidupnya. Beruntungnya Hyesu mengejarnya tepat waktu
dan menariknya kembali. Ibu Jihun menangis dengan keras, mengatakan bahwa seumur hidupnya dia selalu menjadi beban bagi putranya. Dia tidak ingin terus menjadi beban. Akhirnya, dia mendorong Yesus dan berlari ke tengah jalan. Yesus buru-buru bangkit dan mengejarnya. "Kalau begitu, bawa aku bersamamu. Aku akan mati bersamamu. Jika kau ingin mati, aku akan mati bersamamu," kata Yesus. "Demi aku, tolong terus hidup. Aku tidak ingin mati. Aku benar-benar ingin hidup," kata Yesus lagi, memohon kepada Ibu Jihun untuk terus hidup. Meskipun hidup ini menyedihkan, hidup tetap berharga. Yesus pun terjatuh dan adegan ini dilihat oleh Jihun. "Kumohon, Bu," kata Yesus. Melihat Yesus terus memohon agar Ibu Jihun tidak mengakhiri hidupnya, membuat Jihun merasa sangat tersentuh. Akhirnya, Jihun mengajak ibunya kembali ke rumah sakit. Saat keluar dari kamar, Jihun melihat Yesus yang basah kuyup. Dia langsung melepaskan jaketnya dan memberikannya pada Yesus. Tetapi Yesus menolak kebaikannya dan pergi sendiri. Jihun segera mengejarnya dengan mobilnya dan dengan sabar memintanya untuk masuk. Jihun menaikkan suhu mobil setinggi mungkin dan menutupi Yesus dengan jaketnya. "Jangan khawatir tentang Ensung, aku akan mengurusnya untuk mengajaknya ikut wawancara besok. Aku akan menemukan caranya," kata Jihun. Hari ini, karena penasaran, Ensung mengambil foto yang disembunyikan ibunya di lemari dan diam-diam keluar rumah. Setelah mengambil foto ibunya dan Jihun, dia marah dan merobeknya. "Apa yang kau lakukan?" kata Jihun. Melihat Jihun, dia segera berlari. Mereka berbicara sambil bertengkar. Ensung marah dan melemparkan foto itu ke Jihun lalu berlari. Jihun hendak mengejarnya ketika seorang wanita anggun memanggilnya. Wanita itu melepaskan kacamata dan melihat foto yang tergeletak di tanah. Yesus buru-buru mengambil foto itu. "Putriku tidak sengaja merobek foto ini. Suamiku akan membunuhku," kata Yesus. Kemudian, wanita itu menyapa Jihun. Ternyata, wanita anggun itu adalah mantan pacar Jihun saat dia belajar di luar negeri. Dia datang untuk memperbaiki hubungan mereka, tetapi Jihun sekarang tidak punya waktu untuk itu. Dia lebih fokus pada wawancara di rumah sakit besok. Sebelum pergi, dia berkata pada wanita itu agar tidak mencarinya lagi. Di taman, Yesus menghibur putrinya. Meskipun Paman Jihun sering berbicara keras, dia bukan orang jahat. Sebenarnya, dia orang yang sangat baik dan hangat seperti kucing. Karena takut, dia berteriak seperti kucing. Jihun pun meniru suara kucing dan berhasil membuat Ensung tertawa. Setelah mendengar itu, Ensung tampak mengerti, tetapi tetap mengatakan bahwa dia tidak suka Paman Jihun. Melihat bahwa besok adalah hari wawancara, Jihun tidak berharap Ensung akan bekerja sama lagi. Dia memutuskan untuk meminta izin dari petugas wawancara untuk diwawancarai sendiri. Pagi hari berikutnya, Yesus mengajak putrinya ke rumah duka, tempat almarhum suaminya dimakamkan. Saat mau pulang, Yesus terus memikirkan bahwa tidak lama lagi dia akan meninggalkan putrinya. Air mata mengalir begitu saja. Ensung melihatnya dan dengan lembut menghapus air mata ibunya. "Aku tidak merindukan ayah sedikit pun. Aku bilang ayah ada di surga mengawasi kita, tapi saat ibu menangis, ayah tidak tahu." Tanpa diduga, Ensung setuju dengan pernikahan ibunya dan Paman Jihun. Dia berharap ada seseorang yang bisa menggantikan dirinya untuk melindungi ibunya. Tidak bisa dipungkiri, Ensung memang sangat pengertian. Pada saat yang sama, Jihun sedang berbicara dengan petugas wawancara, dan wawancaranya hampir gagal. Saat itu, Yesus mengajak putrinya datang tepat waktu. Ensung dengan sukarela mengakui bahwa Jihun adalah ayahnya. Dengan kerjasama dari Ensung, mereka berhasil melewati tantangan dari petugas wawancara. Malam ini, restoran sangat sibuk sehingga Yesus tidak bisa meluangkan waktu untuk menjemput putrinya. Dia mencoba menghubungi sahabatnya, tetapi sayangnya hari ini adalah ulang tahun ibu sahabatnya, sehingga sahabatnya juga tidak punya waktu. Saat Yesus bingung harus bagaimana, Jihun dengan sukarela membantu dan meminta Yesus untuk bekerja dengan baik tanpa khawatir. Ensung melihat orang yang datang menjemputnya adalah Paman Jihun yang dianggapnya jahat. Dia pun tidak merasa senang. Dia langsung melewati Jihun tanpa memperhatikan tangan yang menyambutnya. Di jalan, mereka berjalan berdua dalam keheningan. Tiba-tiba Ensung bertanya, "Paman, apakah kau mencintai ibuku?" Pertanyaan ini membuat Jihun terkejut. Tetapi dia segera menggunakan nada dewasa dan balik bertanya kepada Ensung, "Apakah kau tahu apa itu cinta?" Ensung dengan jujur menjawab,
Apakah ada orang yang tidak tahu apa itu cinta? Paman mencintai ibuku atau tidak? Ji-hun pun merasa canggung. Tetapi akhirnya dia berkata, "Ya, aku mencintainya." Seberapa besar cintanya? Eun-sung terus mendesak. Ji-hun hanya bisa mengukur cintanya dengan tangannya dan berkata, "Sangat besar." "Kalau begitu, paman tidak boleh seperti ayah saya, meninggalkan ibu dan saya. Paman harus hidup bersama ibu sampai tua," kata Eun-sung. Pada saat itu, Ji-hun menerima telepon dari petugas wawancara yang mengabarkan bahwa permintaan transplantasi hati untuk ibunya telah disetujui. Mendengar hal itu, beban di pundak Ji-hun terasa terangkat. Pada saat yang sama, nenek Eun-sung tiba-tiba datang ke tempat Hye-soo. Dia mendengar bahwa Hye-soo sudah menemukan suami baru yang kaya dan hidup bahagia, sementara putranya harus terbaring di bawah tanah yang dingin. Hal ini pun membuatnya sangat marah. Pada saat itu, Ji-hun baru tiba dan menggendong Eun-sung. Melihat ini, nenek Eun-sung merasa semakin tidak adil untuk putranya yang telah meninggal. Dia tidak bisa menahan amarahnya dan melampiaskannya pada Hye-soo. Ji-hun segera menurunkan Eun-sung dan buru-buru mengikuti nenek Eun-sung. "Apa kau pacarnya? Hidup bahagialah dengan dia selamanya," kata nenek Eun-sung sebelum dia pergi. Meskipun ibu mertuanya sangat membencinya, Hye-soo tidak pernah menyalahkannya. Dia tetap menganggapnya sebagai ibu mertuanya. Namun, Ji-hun yang berada di sampingnya tidak bisa lagi melihat ketidakadilan ini. "Kenapa kau begitu lemah di depannya? Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Selain meninggalkan tumpukan hutang, suamimu tidak meninggalkan apa-apa untukmu. Kenapa kau tidak bisa melupakannya?" kata Ji-hun. Namun, Hye-soo tidak akan membiarkan siapapun menghina suaminya seperti itu. Dia adalah orang yang baik. Saat Ji-hun pulang, dia memberitahu Hye-soo bahwa mereka telah lulus wawancara untuk transplantasinya dan segera akan menentukan tanggal operasi. Mendengar berita itu, Hye-soo sangat senang, tetapi Ji-hun merasa sangat tidak nyaman. Sudah jelas bahwa dia telah menjual hatinya, tapi wanita ini masih bisa bahagia seperti itu. Dia sangat khawatir, mengapa dia begitu bodoh. "Kenapa?" tanya Hye-soo. "Tidak lama lagi, saya akan bercerai denganmu. Ingatlah untuk mencari pria yang baik, paham?" Gadis yang baik tapi bodoh seperti Hye-soo membuat Ji-hun sangat kesal dan sedih. Pada saat ini, dia merasakan suatu perasaan khusus berkembang dalam dirinya. Di sisi lain, ayah Ji-hun ingin mengatur agar putranya berkencan buta dengan seorang gadis. Tapi dia tidak tahu bahwa anaknya diam-diam nikah kontrak. Ketika Ji-hun melihat ayahnya menelpon, dia langsung merasa sakit kepala dan berpikir untuk menolak kencan buta tersebut dengan alasan dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi ayahnya mengira bahwa dia menentang kencan buta itu karena merasa rendah diri karena identitasnya sebagai anak haram. Jadi, dia datang ke rumah Ji-hun keesokan harinya untuk meminta ibu Ji-hun membujuk anaknya agar mau kencan buta. Namun, pengurus rumah memberitahu bahwa ibu Ji-hun sedang dirawat di rumah sakit. Jadi, dia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, di mana Hye-soo juga membawa semangkuk sup ikan untuk mengunjungi ibu Ji-hun. Ketika Ji-hun tiba di rumah sakit, dia melihat ayahnya. Dia pun segera berlari mengejarnya, tetapi pintu lift sudah tertutup. Hye-soo dengan setia memberikan makan sup kepada ibu Ji-hun, bahkan membawakan dokter untuk memeriksanya. Dokter pun memuji menantu perempuannya yang baik hati. Menyumbangkan hati kepada ibu mertua bukanlah hal yang mudah. Memperoleh menantu yang patuh seperti ini benar-benar sangat beruntung. Kata-kata ini pun didengar oleh ayah Ji-hun yang berdiri di luar. "Apa yang kau katakan, menantu perempuan?" Kemudian Ji-hun pun segera mengejarnya, tetapi sudah terlambat. Melihat rahasianya akan terbongkar, ibu Ji-hun tetap tenang. Dia dengan cerdik mengusir dokter, kemudian berbohong bahwa Hye-soo adalah asistennya. Karena dia bekerja dengan giat dan baik hati, jadi orang-orang di rumah sakit sering menggodanya bahwa dia adalah menantunya. Tetapi, apakah ayah Ji-hun bisa ditipu dengan mudah seperti itu? Ayah Ji-hun masih tidak percaya sambil melihat Hye-soo keluar. Kemudian dia berdebat dengan ibu Ji-hun, mengatakan apa yang dialami oleh ibu Ji-hun saat ini adalah salahnya sendiri. Mengapa dia masih ingin menyeret putranya ke dalam masalahnya sendiri? Karena terlalu emosi, ibu Ji-hun sesak napas. Dia pun jadi marah dan mengusir mereka dari sana. Di luar, ayah Ji-hun masih marah. Dia bahkan menduga bahwa ibu Ji-hun pura-pura sakit hanya untuk mendapatkan belas kasihan dari Ji-hun. Saat itulah ayah Ji-hun melihat Hye-soo. Dia bertanya pada putranya siapa gadis itu.
dan memperingatkan putranya untuk menceritakan semuanya dengan jelas malam ini. Setelah Yesus kembali ke kamar pasien, dia langsung membersihkan pecahan kaca yang hancur di lantai. Ibu Ji-hun merasa bahwa rencana mereka telah diketahui oleh ayah Ji-hun, sehingga dia merasa sangat tertekan. Tetapi Ji-hun mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan semuanya dengan sempurna dan meminta ibunya untuk tidak khawatir dan beristirahat. Tetapi dia tidak tahu bahwa ayahnya diam-diam menyelidiki penyakit ibu Ji-hun. Pada malam hari, ketika Ji-hun kembali ke rumah, ayah Ji-hun langsung bertanya siapa gadis itu yang menemani dia sore tadi. Tidak disangka, Ji-hun langsung mengaku bahwa Hye-soo adalah pacarnya. Hal ini pun membuatnya sangat terkejut. Namun Ji-hun berkata, tidak lama lagi, saya akan mengenalkannya kepada ayah secara resmi. Tetapi, ayahnya tidak bisa menunggu dan berkata bahwa besok dia harus mengajak pacarnya ke rumah dan makan malam bersama. Hal ini pun membuat Ji-hun terkejut. Melihat putranya yang bingung, sang ayah pun mengatakan ingin langsung menemui Hye-soo. Tetapi, Hye-soo hanya seorang asisten koki di restorannya. Selain itu, dia adalah seorang ibu tunggal dengan seorang putri berusia 7 tahun, tanpa latar belakang budaya atau wibawa seorang wanita bangsawan. Agar semuanya lancar, Ji-hun memutuskan untuk mempersiapkan Hye-soo dengan lebih baik. Dia mengajak Hye-soo ke toko fashion terkenal. Saat Hye-soo melihat harga sebuah baju, dia terkejut dengan harganya yang selangit. Ji-hun segera menghentikannya dan memberikan isyarat kepada staf untuk mengurus semuanya. Hye-soo yang biasanya berpenampilan acak-acakan berubah menjadi angsa yang cantik. Bahkan, pengusaha kaya seperti Ji-hun yang melihatnya pun terpesona dengan kecantikannya. Setelah itu, Ji-hun memberinya kalung mahal dan keduanya segera menuju pertemuan dengan ayah Ji-hun. Ayah Ji-hun sangat puas melihat penampilan trendy dan mewah Hye-soo. Setelah mengetahui bahwa calon menantunya juga seorang koki, ayah Ji-hun merasa bahwa Hye-soo akan menjadi tangan kanan yang kuat untuk putranya. Dia mulai bertanya tentang latar belakang keluarga Hye-soo. Hye-soo menjawab bahwa ayahnya adalah seorang ahli fisika yang meninggal ketika dia masih kecil, dan neneknya yang membesarkannya sambil membuka restoran keluarga. Mendengar bahwa keluarga Hye-soo juga punya restoran, membuat ayah Ji-hun sangat senang. Hye-soo menjawabnya sesuai dengan skenario yang sudah disiapkan. Ayah Ji-hun merasa puas mengetahui bahwa keluarga Hye-soo juga terkenal di industri ini. Kemudian ayah Ji-hun bertanya, mengapa Hye-soo menyukai Ji-hun yang terkenal dingin ini. Hye-soo menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan perasaannya bahwa meskipun Ji-hun terlihat dingin, dia sebenarnya sangat hangat dan jujur. Ayah Ji-hun merasa beruntung putranya menemukan pacar yang luar biasa. Hal ini pun membuatnya merasa lega karena selama ini mengkhawatirkan pernikahan putranya itu. Kemudian, mereka bertiga mengakhiri pertemuan dengan penuh canda tawa. Drama hari itu pun berakhir dengan sempurna. Saat mengantar ayahnya pulang, Ji-hun dan Hye-soo secara tidak sengaja bertemu dengan kakak laki-laki Ji-hun. Melihat gadis di sebelah Ji-hun, kakaknya langsung bertanya siapa gadis tersebut. Namun, Ji-hun dengan cepat mengajak Hye-soo pergi dari sana. Hye-soo mengira Ji-hun akan mengajaknya kembali ke restoran, tetapi ternyata Ji-hun mengajaknya ke restoran pinggir jalan. Kemudian, Ji-hun memesan kue beras kesukaannya. Karena sangat stres, Hye-soo tidak bisa makan apapun sebelumnya. Tetapi, melihat makanan kesukaannya, akhirnya dia bisa dengan senang hati memakan makanan itu. Ini juga pertama kalinya Ji-hun melihatnya bersemangat, ceria, dan optimis yang selama ini disembunyikan oleh Hye-soo. Pada malam hari, Ji-hun dan Eun-sung bermain menerbangkan pesawat. Saat mau pulang, Eun-sung tidak ingin membiarkan Ji-hun pergi. Gadis kecil itu menarik Ji-hun ke rumahnya dan memperkenalkan barang-barang yang selalu dia simpan. Kemudian dia berkata dia lapar lagi dan meminta Ji-hun membuatkan makan malam untuknya. Ji-hun pun memasakkan hidangannya sendiri untuk menghibur Hye-soo dan putrinya. Setelah itu, sepanci mie panas muncul di atas meja. Ketika mereka duduk bersama untuk makan mie, Ji-hun tiba-tiba merasa angin dingin masuk ke ruangan karena jendela yang bocor dan harus diperbaiki. Melihat sudah larut malam, Hye-soo segera menyuruh Ji-hun pulang. Saat mau keluar pintu, Ji-hun tersandung di tangga dan sangat kesakitan hingga melompat-lompat. Ternyata sensor lampu depan pintu telah rusak. Hye-soo khawatir Ji-hun bisa terluka jika tidak hati-hati. Ketika mengantar Ji-hun pulang, Hye-soo hanya bisa tersenyum. Di sisi lain, Ji-hun juga tidak bisa berhenti tersenyum setelah pulang ke rumah, bahkan berbaring di atas meja. Merasa dibutuhkan oleh orang lain membuat hatinya sangat bahagia.
Ji-hun dengan gembira menari di sekitar rumah, tetapi dia tidak menyadari bahwa semua itu adalah tanda bahwa dia telah jatuh cinta kepada Hyesu. Kemudian keesokan harinya di restoran, Ji-hun mengangkat Hyesu ke atas meja dapur dengan bangga menyatakan bahwa dia akan menyiapkan makanan untuknya. Dia dengan angkuh memintanya untuk duduk dan menunggu untuk menikmati makanannya, sambil menikmati momen kebersamaan mereka. Hyesu merasa sangat malu. Ji-hun sibuk memilih masakan, sementara Hyesu duduk di samping dengan senang melihatnya. Ketika sepotong daging sapi segar dan enak muncul, hal ini membuat Hyesu merasa sedikit gugup. Dia pun memberikan nilai 9 untuk Ji-hun dan menyisakan 1 poin agar dia tidak sombong. Dengan penuh perhatian, Ji-hun memberikan daging sapi itu kepadanya. Akhirnya, pasangan ini menghabiskan makan malam romantis di restoran itu. Namun tiba-tiba, seorang staf wanita yang telah menyelesaikan shiftnya kembali ke restoran. Khawatir akan ketahuan, mereka pun buru-buru kabur. Saat mereka bersembunyi, gadis itu mencari Hyesu ke seluruh restoran. Untungnya, pacar gadis itu tiba-tiba menelponnya, dan akhirnya dia pergi dari sana. Setelah itu, mereka menghela napas lega dan keluar dari restoran. Alasan Hyesu ingin menghindari gadis itu adalah untuk menghindari gosip miring. Tetapi, gosip tentang keduanya tetap menyebar di restoran. Karena mereka sering bekerja bersama, hal ini pun menarik perhatian para staf di restoran. Manajer Park segera muncul dan menyela mereka, memaksa mereka untuk segera tutup mulut untuk menghilangkan rumor tersebut di restoran. Manajer Park sengaja memanggil Hyesu keluar untuk bersih-bersih di depan restoran. Namun, hal ini dilihat oleh kakak Ji-hun yaitu Jong-hun. Jong-hun sangat penasaran. Terakhir kali dia melihat Hyesu berpakaian sangat mewah untuk menemui ayahnya. Dia pun bertanya kepada pegawai di sana tentang identitas Hyesu sebenarnya dan mendapatkan informasi dari pegawai yang iri kepadanya. Pegawai itu tanpa ragu mengatakan bahwa Hyesu adalah asisten chef di restoran itu dan seorang ibu tunggal dengan seorang anak perempuan, dan suaminya telah meninggal dunia. Setelah mengetahui hal ini, Jong-hun pun merasa sangat senang karena mengetahui kelemahan Ji-hun dan segera berlari pulang untuk melaporkannya kepada ayah mereka. Setelah menyelidiki lebih lanjut, ayah Ji-hun menyadari bahwa dia telah ditipu oleh putranya dan mengetahui rencana mereka. Pada hari itu, Ji-hun membeli sebuah lampu sensor di supermarket, tetapi manajer Park mengingatkannya untuk menjaga jarak dengan Hyesu karena hubungan mereka telah menyebar di seluruh restoran. Ji-hun pun mulai menyadari bahwa tindakannya baru-baru ini agak tidak biasa. Setelah pulang sekolah, Eun-sung masih menunggu di bawah, menunggu paman Ji-hun datang bermain dengannya di kereta luncur. Dan saat Ji-hun melihatnya dari atas, dia merasa tidak tega. Namun, demi kebaikan semuanya, dia pun menghindar dan hanya bisa bertindak demikian. Malam itu, Ji-hun bersiap untuk pergi ke Jeju karena ada urusan bisnis. Tetapi Hyesu batuk-batuk dan tidak henti-henti karena flu. Diam-diam, dia mencari gejala penyakit tumor otak di internet. Karena tidak tahan lagi, Hyesu terpaksa bangkit untuk minum beberapa obat. Setelah itu, Hyesu hampir kehilangan kesadaran karena demam tinggi. Dan Eun-sung yang melihat ibunya dalam keadaan sakit merasa sangat sedih. Dia segera mengambil ponsel ibunya untuk menelpon paman Ji-hun. Tapi Ji-hun yang melihat panggilan dari Hyesu menahan diri untuk tidak mengangkatnya. Melihat itu, Eun-sung menelpon lagi. Namun kali ini, hati Ji-hun mengalahkan logikanya. Setelah menjawab telepon, Ji-hun mengetahui bahwa Hyesu sedang sakit. Dia pun segera berbalik arah pulang. Setelah memakaikan pakaian untuk Eun-sung, Ji-hun segera menggendong Hyesu ke rumah sakit. Setelah Hyesu sadar, dia langsung ingin mencabut infus untuk kabur dari rumah sakit. Dia takut penyakit tumor otaknya akan ketahuan, sehingga dia kembali ke rumah. Ji-hun tidak bisa berdebat dengannya, jadi dia menyerah lalu mengambil handuk untuk menghangatkan Hyesu. Dan hati Hyesu saat itu tersentuh oleh tindakan Ji-hun. Begitu khawatir dengan Hyesu, Ji-hun tidak pergi sepanjang malam, tidur di sofa semalaman. Dia membawa Eun-sung ke tempat tidurnya, dengan hati-hati menyelimuti ibu dan anak itu lalu pergi. Hari ini, setelah Eun-sung pulang sekolah, dia dengan gembira berlari ke Ji-hun dan menariknya untuk melihat sesuatu. Adegan hangat ini langsung membuat manajer Park tercengang. Ternyata Eun-sung sedang memelihara 3 kucing liar. Dengan gembira, dia memperkenalkan ketiga kucing kesayangannya kepada Ji-hun. Dan Ji-hun melihat Eun-sung dengan penuh kasih sayang, lalu menggendongnya dan memutar-mutarnya.
Tak disangka, pemandangan ini dilihat oleh Tuan Songguk yaitu ayah Ji-hun. Ji-hun pun jadi malu dan menurunkan ensung. Ayahnya tidak banyak bicara. Setelah tenang, dia mulai memarahi Ji-hun yang sangat berani. Tidak hanya berani melakukan nikah kontrak di belakangnya, tapi juga mulai belajar menjadi ayah dari anak perempuan orang lain. Jika hal ini terungkap, perusahaan yang sulit dia bangun selama bertahun-tahun akan hancur. Tapi Ji-hun tidak punya penjelasan. Sang ayah memerintahkannya untuk segera bercerai dan membatalkan operasi itu. Tapi Ji-hun tidak tega karena nyawa ibunya hanya bergantung pada operasi ini. Dia memohon kepada ayahnya untuk kali ini saja, untuk pura-pura tidak tahu dan membiarkan masalah ini lewat. Tapi sikap Songguk tetap teguh, bahkan dia mengancam Ji-hun bahwa jika dia tidak patuh, dia akan melaporkannya ke polisi malam itu. Kemudian diam-diam, Ji-hun duduk di samping kucing liar yang Ensung bawa pulang. Hye-soo melihat ini dan segera menghiburnya, memberinya semangat dan berkata bahwa dia akan selalu mendukungnya. Kemudian dia membantunya membersihkan darah di sudut mulutnya. Tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan dari belakang. Ternyata mereka telah tertangkap kamera. Pagi hari berikutnya, setelah mengetahui bahwa operasi ibunya ditunda, Ji-hun berlari ke kantor untuk memohon kepada ayahnya agar memberi ibunya kesempatan untuk hidup. Tapi Songguk mengatakan bahwa dia tidak bisa karena memberi ibunya kesempatan hidup akan membawa semua orang ke kematian. Dan dia tidak ingin mengutuk ibu Ji-hun sebagai wanita jahat yang ingin merusak hidup anaknya. Dia juga memerintahkan Ji-hun untuk segera kembali ke perusahaan untuk menghindari kontak dengan wanita itu. Dia tidak boleh kembali ke restoran. Hari ini, ketika Hye-soo bekerja, tiba-tiba tangannya bergetar dan dia pingsan. Hye-soo tahu bahwa penyakit otaknya semakin memburuk, jadi dia pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Tapi begitu dia masuk, dia langsung menerima telepon dari ayah Ji-hun dan mengundangnya untuk bertemu. Setelah bertemu, ayah Ji-hun mengungkapkan semua kebohongan yang dia katakan sebelumnya. Dia hanyalah seorang ibu tunggal yang mempermainkan presiden perusahaan besar. Dia mengancam Hye-soo untuk segera bercerai dengan putranya dan mengembalikan uangnya. Jika tidak, dia akan mendapatkan hukuman. Hye-soo mencoba untuk merayunya agar membiarkan dia melakukan operasi. Dia sedang kesulitan. Dia pun berlutut memohon kepadanya. Presidir itu hanya menganggap Hye-soo sebagai wanita yang tidak tahu kenal batas demi uang. Lalu melangkah pergi, meninggalkan Hye-soo yang tidak bisa melakukan operasi dan waktu yang tidak banyak. Dan yang membuatnya tidak tenang adalah putrinya yaitu Eun-sung. Saat ini, dia menerima telepon dari ibu mertuanya yang menyatakan bahwa dia tidak membencinya lagi dan meminta maaf atas semua kesalahan yang dia berikan kepada anaknya. Kemudian memberinya nasihat untuk hidup dengan baik di samping suami barunya. Dia berharap dia mendapatkan kehidupan yang bahagia dan menyenangkan. Kejutan maaf dari ibu mertuanya membuat Hye-soo tidak bisa lagi menahan diri. Air matanya hanya tumpah begitu saja. Dia segera turun dari bus, tapi juga ponselnya tertinggal di atas bus. Setelah turun dari bus, Hye-soo seperti orang yang kehilangan arah, tanpa tujuan berjalan ke depan sambil meraba-raba di sakunya. Dia pun menyadari bahwa ponselnya tidak ada di sana. Jadi, dia segera berlari ke halte bus untuk mencari ponselnya. Tapi, tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak bisa menemukannya. Karena sangat tertekan, dia pun duduk di tanah dan menangis dengan keras, menyalahkan Tuhan karena tidak adil. Setelah mengusir Hye-soo, ayah Ji-hun segera memanggil putranya dan memberinya surat cerai. Meski Ji-hun menjelaskan bahwa Hye-soo bukan tipe wanita yang menginginkan uang, ayahnya tetap tidak percaya. Setelah mengetahui ayahnya bertemu Hye-soo secara pribadi, Ji-hun segera mencarinya, tetapi tidak menemukannya di rumah ataupun di rumah sahabatnya. Tidak tahu harus berbuat apa, jadi Ji-hun hanya bisa kembali ke depan restoran untuk menunggu kedatangan Hye-soo. Saat itulah Hye-soo benar-benar muncul. Ji-hun bersemangat untuk mendekatinya dan memeluknya, tetapi Hye-soo menolaknya dengan dingin, kemudian pergi sendirian ke kamarnya. Ji-hun memeriksa kembali foto-foto mereka bertiga. Dia tidak tahu sejak kapan dua ibu dan anak itu mengambil tempat yang tak tergantikan di hatinya. Sang ayah akhirnya harus mengalah karena Ji-hun adalah satu-satunya anak laki-laki yang dia hargai. Karena tidak ingin membuat Ji-hun kesal, ayahnya mengizinkan Ji-hun melanjutkan operasi untuk ibunya, tetapi dengan satu syarat, bahwa Ji-hun tidak boleh bertemu lagi dengan ibunya setelah operasi dan harus segera menceraikan Hye-soo serta tidak berhubungan lagi dengan dia dan putrinya.
Selain itu, ayahnya juga mengatur agar Ji-hun pergi kencan buta dengan seorang gadis. Namun siapa sangka, ternyata gadis itu adalah mantan pacarnya yang bernama Na-yoon. Ji-hun sungguh merasa konyol. Mantan Ji-hun bertanya, apa hubungan antara Ji-hun dengan Hye-soo? Ji-hun pun dengan tegas mengakui bahwa dia dan Hye-soo sebenarnya dalam pernikahan palsu atau nikah kontrak. Na-yoon merasa sangat senang dan yakin bahwa Ji-hun akan kembali ke sisinya. Dan keesokan harinya, Na-yoon dengan sengaja mengajak rekan kerjanya ke restoran Ji-hun untuk makan, lalu mencari Hye-soo untuk menyatakan bahwa dia sekarang adalah pacar Ji-hun. Hye-soo bingung, tetapi hanya bisa memberi selamat kepada mereka. Saat Ji-hun kembali ke restoran, Na-yoon segera memperkenalkannya sebagai pacarnya kepada rekan kerjanya. Hye-soo merasa kecewa dan bersembunyi di sudut sambil menangis. Saat itu, Jong-hun yang mabuk datang ke restoran untuk mengganggu adiknya di depan semua orang. Ji-hun tidak mempedulikan kakaknya, kemudian dia pergi. Tetapi melihat Hye-soo duduk di sudut, Jong-hun mendekatinya dan mulai bertindak kasar, mengatakan bahwa dia juga ingin bermain-main dengan wanita yang disukai oleh adiknya. Ji-hun pun jadi marah dan menghajar kakaknya, lalu memukulnya untuk memberi pelajaran. Beruntungnya, manajer Park datang tepat waktu untuk memisahkan mereka. Malam harinya, Ji-hun mengunjungi ibunya dan mengatakan bahwa dia tidak akan bisa mengunjunginya lagi. Dia memegang tangan ibunya dengan erat dan air mata pun tak henti-hentinya mengalir. Akhirnya tibalah hari operasi. Hye-soo memberitahu putrinya bahwa dia harus pergi bekerja dan menitipkan putrinya pada sahabatnya. Sahabatnya selalu membantunya tanpa syarat. Namun, saat tiba di rumah sakit, Hye-soo tidak menemukan ibu Ji-hun dan ternyata ibu Ji-hun telah pergi diam-diam. Ji-hun yang baru selesai rapat menerima telepon dari ibunya, mengatakan bahwa dia tidak akan menjalani operasi itu dan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya untuk menghabiskan sisa hidupnya. Ji-hun pun kecewa merasa usahanya sia-sia. Dan ternyata sehari sebelumnya, ayah Ji-hun menemui ibunya dan menyebutnya ibu yang egois, serta menyuruhnya pergi mati sendiri tanpa menyusahkan anaknya lagi. Ibu Ji-hun tidak ingin hidup seperti itu lagi, sehingga memutuskan untuk membatalkan operasi dan pergi sendiri. Kemudian, dia pergi ke makam orang tuanya untuk minta maaf. Dan di sana, kakaknya memarahinya, memaksanya untuk kembali ke Seoul. Setelah itu, Ji-hun menyusulnya ke sana, dan kebetulan melihat kejadian itu. Pamannya melihat Ji-hun datang bersama istri dan anaknya, dan berpikir mereka datang ke sana untuk memohon kepadanya agar mendonorkan hatinya untuk adiknya. Namun Ji-hun menjelaskan bahwa mereka datang ke sana untuk memenuhi keinginan terakhir ibunya, yaitu mengambil foto keluarga. Hye-soo dan Eun-sung berusaha keras untuk menghibur ibu Ji-hun, sehingga siapapun yang melihat akan mengira bahwa mereka adalah keluarga bahagia. Namun, ibu Ji-hun tidak bisa merasa bahagia dan pergi ke kamar untuk beristirahat. Kemudian, Hye-soo dan Eun-sung datang ke jendela kamar dengan wajah yang dirias seperti kucing lucu untuk membuatnya ketawa. Ibu Ji-hun pun akhirnya merasa lebih baik dan bisa tersenyum. Setelah itu, Hye-soo pergi keluar untuk membeli makanan ringan untuk putrinya, tetapi lupa mencuci muka. Ji-hun segera menyusulnya dan menyadari bahwa dia lupa mencuci mukanya. Hye-soo merasa sangat malu, sehingga Ji-hun mengambil tisu basah untuk membersihkan wajahnya, bahkan menggunakan air liurnya untuk membersihkan tinta di wajah Hye-soo. Mereka berdua perlahan berjalan pulang. Ji-hun pun mengeluh bahwa Hye-soo berjalan terlalu cepat, tetapi sebenarnya dia hanya ingin lebih banyak waktu pribadi bersamanya. Mereka berdua pun bermain di pantai, bersenang-senang di tepi laut yang terbuka. Saat matahari terbenam dan mata mereka saling bertemu, Ji-hun perlahan-lahan mendekatkan wajahnya ke arah Hye-soo. Namun, Hye-soo cepat-cepat mencari alasan untuk pergi. Ketika mereka sampai di rumah, mereka melihat Eun-sung duduk di punggung ibu Ji-hun. Hye-soo segera berlari untuk mengambil putrinya, tetapi ibu Ji-hun tidak marah dan malah memeluk Eun-sung. Malam itu, mereka semua duduk bersama untuk makan malam dan mengambil foto keluarga bahagia, memenuhi keinginan terakhir ibu Ji-hun. Ji-hun ingin menyarankan ibunya untuk kembali ke Seoul untuk menjalani operasi. Namun, ibu Ji-hun dengan tegas ingin tetap di sini, menjalani hari-hari terakhirnya dengan damai. Akhirnya, Ji-hun memilih untuk menghormati keputusan ibunya. Ketika Hye-soo mengetahui hal ini, dia segera menentangnya,
menyadari jika waktunya sendiri tidak banyak lagi. Yesu ingin segera mendonorkan hati untuk Ibu Ji-hun. Namun, Ibu Ji-hun mengatakan bahwa meskipun tidak melakukan operasi, uang yang tersisa akan tetap diberikan kepada Yesu. Perjanjian mereka pun berakhir di sini. Ji-hun berterima kasih kepada Yesu karena selama ini telah memberinya kehangatan keluarga. Mereka pun berjabat tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat Ji-hun bersiap untuk pergi, Yesu menahan tangannya dan mencium pipinya yang sudah dibasahi air mata. Pada momen ini, Ji-hun tidak bisa lagi menahan perasaannya yang tersembunyi di hatinya. Dia menarik Yesu dan menciumnya dengan manis. Pada saat ini, tidak ada lagi perjanjian pernikahan di antara mereka, yang tersisa hanyalah cinta. Keesokan paginya, Yesu pergi bersama putrinya. Setelah Ji-hun tahu, dia mengejar mereka hingga ke pelabuhan, tetapi tidak berhasil menemui mereka. Setelah Yesus tiba di rumah sakit untuk pemeriksaan ulang, dokter memberitahunya bahwa tumor otaknya telah membesar dan dia hanya punya sisa hidup maksimal 5 tahun. Yesus pun memutuskan untuk menjalani perawatan demi bisa hidup beberapa tahun lagi dengan putrinya. Yesus dengan sengaja tidak menjawab pesan dari Ji-hun dan tidak menyangka akan bertemu dia ketika menjemput putrinya dari sekolah. Sikap Yesu terhadap Ji-hun berubah drastis. Dia bersikap dingin dan menghindari pengakuan cinta Ji-hun karena merasa tidak bisa bersama dia selamanya. Yesu tidak berani mengatakan bahwa dia menderita tumor otak sehingga dia sengaja menjaga jarak. Namun, Ji-hun tidak bisa lagi menahan perasaannya. Dia sudah jatuh cinta pada Yesu. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya dengan mudah? Setelah makan malam, ketika Ji-hun membayar, dia menemukan bahwa kartu kreditnya tidak berfungsi. Ternyata ayahnya mengetahui bahwa anaknya belum bercerai, sehingga membekukan semua kartu kreditnya. Songguk bahkan menyatakan bahwa Yesu hanya tertarik pada uang Ji-hun dan meminta anaknya segera menyelesaikan perceraian. Namun, Ji-hun menolak untuk bercerai dan secara langsung mengungkapkan perasaannya kepada ayahnya. Tidak ada pilihan lain, Songguk menemui Yesu dan menanyakan mengapa dia terus melekat kepada anaknya. Songguk juga memberitahu Yesu bahwa sekarang Ji-hun tidak lagi punya uang sepeser pun. Meskipun merasa sangat tersinggung, Yesu tidak menjelaskan apapun. Malam itu, Ji-hun sangat merindukan Yesu. Kebetulan Ansung mengajak ibunya ke restoran untuk melihat kucing-kucing liar yang dia pelihara. Yesu menemukan Ji-hun mabuk dan tidur di tanah. Dia dengan hati-hati menyelimuti Ji-hun dan menyentuh wajahnya dengan lembut. Namun akhirnya pergi dengan diam-diam. Kembali ke rumah temannya. Yesu yang sebelumnya tidak bisa berdandan, sekarang dengan teliti merias dirinya. Tangannya yang mengaplikasikan lipstiknya gemetar. Temannya melihat Yesu berdandan, penasaran dan bertanya apa yang sedang terjadi. Yang lebih mengejutkan, Yesu meminta temannya membantu mengecat kukunya. Sambil memikirkan hidupnya yang akan segera berakhir, Yesus berusaha menjalani hidupnya dengan ceria. Karena merasa sangat menyesal, dia pun menangis. Dia ingin berkencan, ingin berciuman, ingin berdandan cantik, dan hidup dengan penuh warna. Temannya dengan penuh semangat menyemangati Yesus, tanpa mengetahui bahwa dia mengidap tumor otak ganas. Namun, ketika Ji-hun menelpon, Yesus tidak punya keberanian untuk menjawabnya. Keesokan harinya, Yesu menemui ayah Ji-hun, meminta agar dia menyelesaikan sisa uang dalam perjanjiannya dengan Ji-hun. Jika tidak, dia tidak akan bercerai. Songguk pun tertawa terbahak-bahak mengatakan bahwa akhirnya wajah asli Yesu terlihat. Pada saat yang sama, untuk melunasi sisa uang kepada Yesu, Ji-hun menjual mobil dan jam tangannya, bahkan meminjam uang dari manajer park. Kemudian dia pergi dengan gembira ke pusat perbelanjaan untuk membeli cincin pertunangan untuk Yesu. Dia mengajak Yesu makan malam di restoran dan menunjukkan uang sisa dan cincin pertunangannya. Yesu merasa bingung saat melihat cincin itu. Ji-hun pun meminta agar mereka tidak bercerai dan terus hidup bersama. Dia bersedia menanggung semua tanggung jawabnya. Meski sangat terharu, Yesu tetap menolak dan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan kedua hal itu, hanya ingin bercerai. Ayah Ji-hun sudah memberikan sisa uang itu kepadanya, lalu dengan kejam berkata bahwa dia tidak pernah mencintai Ji-hun. Sekarang saatnya mereka kembali ke posisi semula. Ji-hun pun sangat marah dan merasa seperti dipermainkan. Yesu mengatakan bahwa itu adalah kesalahan. Namun Ji-hun menolaknya, mengatakan bahwa itu pasti kesalahan besar. Yesu memintanya untuk melupakannya dan berkata dengan serius bahwa dia tidak bercanda.
Ji-hun merasa hatinya seperti ditusuk ribuan pisau. Hye-soo berkata bahwa kapan saja Ji-hun ingin pergi ke pengadilan, dia bisa memberitahunya. Kemudian dia pergi. Ji-hun yang sudah gila mengejar Hye-soo, bertanya apakah ayahnya mengatakan sesuatu kepadanya. Namun Hye-soo dengan dingin mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan ayah Ji-hun. Perjanjian mereka sudah berakhir dan segalanya harus kembali ke awal. Dia pergi dengan dingin, meninggalkan Ji-hun sendirian dengan mata memerah karena menangis. Setelah Hye-soo pergi hingga Ji-hun tidak bisa melihatnya lagi, air matanya mengalir deras. Bagaimana mungkin dia tidak mencintai Ji-hun? Di sisi lain, ibu Ji-hun sakit parah tetapi menolak operasi dan memilih kembali ke kampung halamannya. Setelah mengetahui kejadian tersebut, sang kakak sangat marah dan menegur adik perempuannya karena tidak kembali ke Seoul untuk menjalani operasi bersama putranya. Adiknya, seperti saat masih kecil, bersikeras mengikuti kakaknya dan mengatakan bahwa ia ingin meninggal di tempat tersebut. Setelah mengatakan ini, kakaknya segera menelpon keponakannya yaitu Ji-hun. Adiknya bergegas merebut telepon itu, tidak ingin kakaknya mengganggu Ji-hun. Kakaknya pun memarahinya, bagaimanapun juga hidup lebih baik daripada mati. Jangan keras kepala lagi, segera kembali untuk operasi. Meskipun kakaknya tampak tegas, dia tidak tega melihat adik perempuannya meninggal begitu saja. Adiknya pun terus minta maaf. Sementara pada hari itu, ibu Ji-hun melihat kakaknya kembali dari memancing dan segera berlari untuk membantunya, tetapi malah mendapatkan cemoohan. Sebenarnya kakaknya khawatir tentang kesehatan adiknya. Pada saat itu, ayah Ji-hun mengirim sekretarisnya untuk menemukan mereka. Untuk memutuskan hubungan antara putranya dan sang ibu, mereka membawa sejumlah uang kepada kakaknya agar ia membawa ibu Ji-hun pergi. Kakaknya yang marah atas ketidakadilan ini melempar uang tersebut ke wajah sekretaris itu dan hampir melemparnya ke laut. Untungnya, ibu Ji-hun tiba tepat waktu untuk menghentikannya. Kemudian, Ji-hun menerima telepon dari pamannya yang terus menghina ayahnya, mengatakan bahwa ayahnya tidak pantas disebut manusia dan bahwa ia akan segera mendapatkan karma jika terus seperti itu. Ji-hun merasa sangat bingung setelah menutup teleponnya. Malam itu, sang kakak memanggil adiknya yaitu ibu Ji-hun untuk makan malam, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Saat diperiksa lebih dekat, ia menemukan adiknya pingsan dan muntah darah. Dia segera memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit di Seoul. Setelah mendengar berita tersebut, Tuan Song-guk segera menuju rumah sakit dan bertemu dengan paman Ji-hun. Dengan sinis, Tuan Song-guk mengatakan bahwa ibu Ji-hun atau Nyonya Mizan tidak akan hidup lebih lama lagi, dan bahkan menyatakan bahwa jika mereka memerlukan donor hati, keluarganya tidak akan membantu. Dia memberikan sejumlah uang kepada kakak Nyonya Mizan, menganggapnya sebagai biaya pemakaman. Tetapi kakaknya melempar uang itu dengan marah dan bersumpah akan menyelamatkan adiknya sendiri. Ketika Ji-hun mendengar bahwa pamannya ingin mendonorkan hati untuk ibunya, dia pun terharu dan berterima kasih. Namun setelah sadar, adiknya menolak ide kakaknya mendonorkan hati. Kakaknya dengan tegas menyatakan bahwa penolakannya itu tidak berlaku dan mereka harus melakukan operasi apapun yang terjadi. Dia mengatakan bahwa setelah pulih, adiknya harus melakukan banyak perbuatan baik agar tidak merasa malu saat bertemu orang tuanya nanti. Nyonya Mizan atau ibu Ji-hun merasa sangat bahagia dan menangis haru atas kasih sayang kakaknya. Meskipun mereka sering berkonflik, namun kakaknya selalu menyayanginya. Ia pun mengeluarkan air mata kebahagiaan karena kasih sayang keluarganya. Sementara itu, sahabat Hye-soo ingin membuka restoran kecil bersama, tetapi Hye-soo menolaknya. Sahabatnya salah paham dan mengira Hye-soo takut ia akan mencuri uangnya. Tetapi kemudian Hye-soo menceritakan rahasianya yang membuat sahabatnya menangis. Keesokan harinya, Hye-soo mengajukan permohonan berhenti bekerja kepada manajer park. Melihat Eun-sung bermain di tempat tidur Ji-hun, dia segera mengambilnya dan pergi. Hye-soo mengatakan kepada putrinya bahwa mereka harus pindah karena dia dan Ji-hun tidak menikah. Eun-sung tidak ingin meninggalkan Ji-hun dan Ji-hun merasa sedih mendengar tangisannya. Mereka semua berharap bisa hidup bahagia bersama. Pada malam hari, saat Hye-soo sedang menjemur pakaian dan melihat Ji-hun, dia pun segera pergi. Ji-hun memanggilnya kembali dan bertanya apakah dia sungguh tidak berarti apa-apa baginya. Hye-soo pun mengalihkan topik dan bertanya kapan mereka akan bercerai, kemudian segera pergi. Pada saat yang sama, kakak Ji-hun sedang diam-diam menyelidikinya untuk mencari kesempatan mengusirnya dari perusahaan. Setelah mengetahui rahasia pernikahan palsu Ji-hun, dia dengan gembira memberitahukan semuanya kepada orang tua mereka, tetapi ayahnya malah memarahinya.
Sang kakak karena tidak ingin Ji-hun hidup tenang, mulai menyebarkan rumor di seluruh perusahaan bahwa Ji-hun ditipu oleh seorang karyawan restoran untuk uang dan cinta. Setelah mendengar karyawan berbicara buruk tentang dirinya, Ji-hun merasa tidak nyaman dan Hye-soo juga tidak bisa hidup tenang dengan rumor tersebut. Mereka mengatakan bahwa dia sengaja mendekati Ji-hun hanya untuk mengambil uangnya. Koki utama tidak percaya Hye-soo adalah tipe orang yang seperti itu dan dengan marah membelanya. Hari ini, Hye-soo membawa pangsit untuk mengunjungi ibu mertuanya dan menemukan bahwa ibu mertuanya sedang berjualan dalam cuaca dingin dan harus makan mie untuk menghangatkan dirinya. Dia merasa sangat kasihan pada ibu mertuanya, tetapi ibu mertuanya takut bahwa kunjungan Hye-soo akan membuat pacarnya tidak senang. Hye-soo mengatakan kepada ibu mertuanya bahwa dia sudah putus dengan Ji-hun, dan ibu mertuanya menghiburnya agar tidak sedih, karena jika tidak ada takdir, tidak perlu memaksakan diri. Hye-soo meminta ibu mertuanya untuk membantu merawat Eun-sung, karena dia akan sangat sibuk. Ibu mertuanya dengan senang hati menerima permintaan itu, karena dia senang bisa merawat cucunya. Alasan sebenarnya Hye-soo mengatakan dia sibuk adalah karena dia harus menghabiskan waktu di rumah sakit untuk menjalani terapi. Diam-diam, dia pergi ke rumah sakit untuk kemoterapi. Melihat pasien lain didampingi keluarga, dia pun merasa sedikit kecewa. Ketika kembali ke restoran, Hye-soo tahu dari manajer bahwa ibu Ji-hun harus dirawat di rumah sakit. Dia segera mengatur segalanya untuk putrinya dan bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Tiba-tiba, dia merasakan sakit di dadanya. Hye-soo segera lari ke kamar mandi untuk muntah, tetapi tidak lupa menutup pintunya agar putrinya tidak melihat dirinya dalam kondisi menyedihkan. Setelah mengetahui Hye-soo sakit, saat sedang melayani pelanggan, tangan temannya gemetar karena merasa kasihan kepada Hye-soo. Hye-soo menelpon temannya untuk merawat putrinya. Setelah putrinya tertidur, Hye-soo mulai berdoa, mengatakan bahwa dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukannya, ingin membaca buku untuk Eun-sung, dan menyaksikan putrinya bersekolah. Ketika temannya datang, Hye-soo segera pergi, meskipun sudah larut malam, untuk mengunjungi ibu Ji-hun di rumah sakit. Melihat ibu Ji-hun terbaring di tempat tidur, Hye-soo menangis. Paman Ji-hun mengerti bahwa Hye-soo merasa bersalah karena tidak dapat melakukan operasi. Setelah mengetahui bahwa Paman Ji-hun setuju untuk mendonorkan hati untuk ibu Ji-hun, Hye-soo pun merasa lega dan berterima kasih kepada Paman Ji-hun, menyadari betapa pentingnya keberadaan ibu Ji-hun bagi Ji-hun. Saat hendak pergi, Hye-soo bertemu dengan Ji-hun. Dengan dingin, Ji-hun mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu datang lagi karena perjanjian mereka sudah berakhir. Namun, setelah Paman Ji-hun memberitahu bahwa Hye-soo tadi menangis di depannya, Ji-hun tidak bisa menahan emosinya dan mengejar Hye-soo. Dia mengikuti Hye-soo dari belakang. Tepat ketika Hye-soo hampir ditabrak mobil, Ji-hun dengan cepat memeluknya dan marah, menanyakan apakah dia sudah gila. Hye-soo mendorong Ji-hun dan berjalan menjauh. Ji-hun menghentikannya dan minta maaf, mengungkapkan perasaannya yang ingin Hye-soo tetap bersamanya. Dia berjanji akan bercerai jika itu yang Hye-soo inginkan, tetapi memohon agar dia tetap berada di sisinya, mengatakan bahwa dia tidak bisa kehilangan Hye-soo dan minta maaf untuk terakhir kalinya. Hye-soo berusaha menahan perasaannya dan akhirnya menolak Ji-hun dengan tegas, meninggalkan Ji-hun dengan hati yang hancur. Setelah kembali ke rumah, tubuh Hye-soo kembali bereaksi terhadap obat dan dia bergegas ke kamar mandi untuk muntah. Melihat rambutnya yang rontok di tangannya, dia merasa cemas dan tidak aman. Keesokan harinya, Hye-soo membereskan barang-barangnya untuk pindah dari restoran. Eun-sung bertanya apakah mereka harus benar-benar pindah dan tidak mengerti mengapa ibunya berpisah dengan Paman Ji-hun. Eun-sung bahkan bersembunyi di pojok, tidak mau pergi dari sana karena merasa bahagia punya ayah dan sekarang harus menjadi anak yatim lagi. Hye-soo menahan rasa sakitnya dan pergi dengan tegas. Melihat ini, Eun-sung segera mengejarnya, patuh pergi bersama ibunya. Bersandar di bahu ibunya sambil melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Paman Ji-hun. Pemandangan ini sangat menyedihkan dan setelah pindah rumah, Eun-sung tetap sedih. Meskipun ibunya membujuk dan membelikannya es krim favoritnya, Eun-sung tetap tidak bahagia. Malam itu, Ji-hun merasa sangat rindu kepada Hye-soo sehingga ia pergi ke bar untuk minum dan melupakan kesedihannya. Saat melihat cincin pertunangan, hatinya terasa sangat hancur. Di waktu yang sama, Hye-soo juga sedang menatap foto keluarganya sambil merindukan Ji-hun. Karena terlalu banyak minum,
Ji-hun tanpa sadar berlari ke rumah sahabat Hye-su dan mengetuk pintu, membangunkan Hye-su dari tidurnya. Dengan keberaniannya berkat alkohol, Ji-hun mengatakan kepada Hye-su untuk melupakan semua kata-kata kasarnya. Ia merasa sangat menyesal, mengatakan bahwa perasaannya sudah tidak seperti dulu lagi dan menganggap dirinya sudah gila. Ia minta maaf jika telah membuat Hye-su merasa tidak nyaman. Namun sebenarnya, Ji-hun sangat mencintai Hye-su hingga ia kehilangan kendali atas dirinya. Untungnya, sahabat Hye-su datang tepat waktu untuk menghentikannya. Ketika Ji-hun sadar kembali, ia merasa sangat sedih dan merenungkan perbuatannya terhadap Hye-su. Keesokan harinya di tempat kerja, Hye-su salah menyimpan saus tomat di freezer lagi. Kesalahan yang sering ia lakukan belakangan ini karena tumor otaknya mulai mempengaruhi ingatannya. Ji-hun kebetulan mendengarkan Koki yang sedang marah kepada Hye-su, tetapi ia tetap pergi dengan dingin. Setelah bekerja, Hye-su pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang. Saat itu, ia menerima pesan dari Ji-hun yang mengajaknya ke pengadilan besok hari untuk menyelesaikan proses perceraian mereka. Perasaan Hye-su sangat kosong hingga ia lupa membawa tas dan ponselnya di rumah sakit. Ji-hun yang sedang berlatih di gym menerima telepon dari seorang gadis yang menemukan tas Hye-su di bangku rumah sakit dan menghubungi Ji-hun karena nomor kontaknya adalah yang terakhir dihubungi oleh Hye-su. Ji-hun segera ke rumah sakit dan setelah memastikan dia adalah kerabat Hye-su, gadis itu mengembalikan tas dan ponsel Hye-su kepadanya. Tanpa sengaja, Ji-hun menemukan resep obat neurologi dalam tas Hye-su. Ia membawa resep tersebut kepada dokter, dan dokter tersebut menegurnya karena tidak pernah mendampingi Hye-su dalam perawatannya. Ji-hun merasa sangat bingung dan bertanya-tanya tentang kondisi Hye-su. Akhirnya, dokter pun menjelaskan tentang penyakit Hye-su, yaitu tumor otak. Ji-hun pun sangat terkejut dan sedih karena selama ini dia tidak menyangka bahwa Hye-su menyembunyikan penyakit mematikan seperti ini darinya. Sementara itu, Hye-su kembali ke rumah sakit untuk mencari tasnya. Ji-hun meninggalkan tas tersebut di resepsionis dan diam-diam memperhatikan Hye-su dari kejauhan. Setelah kembali ke restoran, Ji-hun pergi ke kamar kosong yang biasa digunakan Hye-su dan putrinya. Melihat lukisan keluarga kecil mereka, Ji-hun pun menangis dengan penuh penyesalan karena tidak menyadari kondisi Hye-su lebih awal. Kemudian, hari ini adalah hari di mana mereka akan bercerai. Untuk memastikan Ji-hun tidak menyadari penyakitnya, Hye-su memotong rambutnya dengan tangis. Ia berdandan ringan mengejutkan sahabatnya dan mengatakan bahwa ini adalah pertemuan terakhirnya dengan Ji-hun. Ji-hun telah menunggu di depan pengadilan sejak pagi. Melihat rambut pendek Hye-su, Ji-hun pun terkejut dan mengajak Hye-su makan bersama untuk terakhir kalinya, lalu nonton film bersama. Setelah menonton, mereka jalan-jalan di bawah bunga sakura. Ji-hun melakukan semua ini hanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Hye-su, berharap Hye-su mau mengatakan rahasianya tentang penyakitnya. Namun Hye-su berpikir bahwa Ji-hun hanya ingin menunda perceraiannya. Tidak ada pilihan lain, Ji-hun harus menyelesaikan proses perceraiannya. Setelah selesai, Ji-hun merobek surat cerai itu. "Apa yang kau lakukan?" tanya Hye-su. "Aku tidak bisa menceraikanmu," jawab Ji-hun. "Kau gila ya?" kata Hye-su. "Lapor saja aku." Hye-su pun jadi bingung. Ji-hun berkata dengan tegas bahwa ia akan menyelamatkan Hye-su. Hye-su telah menyelamatkan hidupnya, dan sekarang giliran Ji-hun untuk menyelamatkan Hye-su. "Penyakit itu bukan apa-apa, jangan menyiksa dirimu sendiri," kata Ji-hun. Hye-su mengetahui penyakitnya, tapi tetap setuju dengan pernikahan kontrak tersebut. Ji-hun pun marah kepada Hye-su, menyebutnya bodoh, dan bertanya apa yang akan terjadi jika Hye-su meninggal. Hye-su menghindari pertanyaan itu dan memohon kepada Ji-hun untuk bercerai agar ia bisa mendapatkan uang dari ayah Ji-hun dan memastikan masa depan Ensung. Ji-hun meminta kepada Hye-su untuk memanfaatkan dirinya asalkan mereka tidak bercerai. Namun, Hye-su berkata jika pernikahan mereka dilanjutkan, ia sungguh akan kelelahan baik fisik maupun mental. "Sungguh menyakitkan," kata Hye-su. Ji-hun memutuskan untuk bercerai dengan Hye-su, namun ia tidak bermaksud untuk meninggalkannya. Ji-hun ingin Hye-su mendengarkannya di masa depan. Pada saat ini, Hye-su merasakan sakit yang luar biasa dan menangis di pelukan Ji-hun. Kedua orang yang saling mencintai ini akhirnya membuka hati mereka sepenuhnya. Ji-hun mendatangi dokter terapis utama Hye-su untuk mengambil rekam medisnya, berencana membawanya ke Amerika untuk perawatan. Hye-su juga berpamitan dengan semua orang di restoran, tetapi Koki tidak rela membiarkannya pergi. Meski begitu, mereka tetap menghormati keputusannya. Hari itu, Hye-su pergi ke rumah sakit sendirian untuk menjalani terapi. Setelah kemoterapi,
Yesu merasa sangat lemah. Pada saat itulah Ji-hun datang membawakan air dan dengan penuh perhatian menghapus keringatnya. Ji-hun lalu mengajak Yesu makan sup kesukaannya, namun Yesu langsung merasa mual setelah mencoba sesuap. Hal ini pun membuat Ji-hun sangat sedih. Setelah makan, Ji-hun terus mengikuti Yesu, khawatir terjadi sesuatu kepadanya, sampai Yesu marah dan menyuruhnya untuk berhenti mengikutinya. Saat Yesu tiba di depan pintu, ia dihadang oleh penagih hutang. Ternyata, setelah mengetahui pernikahan palsu adiknya, kakak Ji-hun berencana untuk mendapatkan surat izin usaha ilegal dari Yesu untuk menjatuhkan Ji-hun. Saat mengetahui niat sebenarnya, Yesu langsung menolaknya meskipun ditawari 50 miliar won. Dia merobek surat itu dan mengatakan bahwa meskipun dia sangat membutuhkan uang, dia bukanlah orang yang hina. Yesu mengajak Eun-sung ke rumah mertuanya agar mereka bisa menghabiskan waktu bersama, lalu menitipkan anaknya untuk sementara dengan alasan ia ingin pergi jalan-jalan. Ibu mertua memberikan Yesus sedikit uang dan berharap dia bisa bersenang-senang. Kemudian Yesus mematikan ponselnya dan pergi ke kampung halaman tanpa memberitahu siapapun, ingin kembali ke tempat ia pernah tinggal. Namun di pantai, kenangan bahagianya bersama Ji-hun terus datang. Yesus pergi ke kedai makan kecil yang dulu dimiliki oleh neneknya. Sekarang kedai itu masih ada, tapi neneknya sudah lama meninggal. Ji-hun yang tidak bisa menghubungi Yesus mencari-carinya dengan putus asa. Dia mendatangi salon teman dekatnya dan mengetahui bahwa Yesus pergi ke rumah mertuanya. Namun, ibu mertuanya juga tidak bisa menghubungi Yesus. Namun, Ji-hun merasa lega saat melihat Eun-sung. Tetapi ibu mertuanya memintanya untuk tidak mengganggu menantunya lagi. Ji-hun pun merasa sangat putus asa. Sementara itu, Yesu yang menderita tumor otak semakin parah, terbaring kesakitan di rumah penginapan. Meski minum obat, dia tetap tidak bisa tidur karena rasa sakitnya. Yesu mencoba menyalakan ponselnya untuk mendengarkan pesan dari Eun-sung dan Ji-hun. Merasa tidak tahan lagi, Yesu ingin minum obat pereda nyeri, tetapi menumpahkan air dan obat di lantai. Ji-hun yang masih belum menemukan Yesu merasa cemas. Dengan sisa tenaganya, Yesu menelpon Ji-hun, mengatakan bahwa dia merasa sangat bingung dan keadaannya akan semakin memburuk. Dia mungkin akan berubah menjadi orang lain dan tidak lagi mengenal Ji-hun. Ji-hun pun menahan rasa sedihnya dan bertanya di mana Yesu berada sekarang. Kemudian, dia pun mengemudi semalaman untuk mencarinya dan menemukan Yesu kesakitan di depan pintu. Ji-hun segera mendekati Yesu dan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dia akan tetap mencintainya. Yesus pun terharu dan memutuskan untuk tidak kabur lagi dari cinta mereka. Mereka pun saling berpelukan dan menangis. Keesokan paginya, Ji-hun bangun lebih awal untuk membeli bahan makanan dan menyiapkan sarapan mewah untuk Yesus. Yesus berterima kasih kepada Ji-hun atas semua yang telah dilakukannya. Ji-hun mengatakan jika ingin berterima kasih, berikan dia sebuah ciuman, membuat Yesus tersipu malu. Ji-hun berjanji akan menyembuhkan penyakit Yesus. Dia telah menghubungi ahli terbaik di Amerika, tetapi meminta Yesus untuk tidak melarikan diri lagi. Ia bahkan mengenakan cincin pertunangan di jari Yesus sambil bercanda bahwa jika Yesus mencoba kabur lagi, ia akan mengejarnya hingga ke ujung dunia. Kata-kata manis Ji-hun itu membuat Yesus terharu. Kemudian, Ji-hun mengantar Yesus kembali ke rumah ibu mertuanya. Mengejutkan, ibu mertuanya bukan hanya tidak marah mendengar Yesus dan Ji-hun sudah berbaikan, tetapi malah mendukung mereka bersama karena ia tahu Ji-hun akan menjadi suami yang baik untuk Yesus dan juga ayah yang baik untuk Eun-sung. Setelah itu, Ji-hun menerima kabar dari profesor di Amerika bahwa diagnosis Yesus sama seperti sebelumnya dan situasinya kurang bagus. Ji-hun memilih untuk menyembunyikan hasil ini dari Yesus. Sementara itu, Jong-hun senang karena merasa punya kelemahan Ji-hun, tetapi ia tidak tahu bahwa ayah mereka sudah mengetahui semuanya. Ayahnya memberikan bukti bahwa Jong-hun telah menggunakan uang perusahaan secara diam-diam, membuat Jong-hun berlutut memohon kesempatan lagi. Namun, ketua Songguk sudah kehilangan harapan pada putranya yang tidak berguna ini. Setelah itu, secara sukarela Ji-hun menemui ayahnya untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Dia memutuskan untuk meninggalkan persaingan kepentingan keluarga dan ingin hidup damai bersama Yesus. Mendengar ini, ketua Songguk sangat marah. Dia percaya semua ini disebabkan oleh Yesus dan segera memerintahkan sekretarisnya untuk menemui Yesus. Ketua Songguk mengetahui bahwa Yesus menderita tumor otak, tetapi tetap setuju untuk mendonorkan hatinya untuk ibu Ji-hun. Dia merasa Yesus adalah wanita yang licik, rela melakukan apa saja demi uang.
Ketua Songguk mempertanyakan apa yang telah diberikan Yesus kepada putranya, sehingga Ji-hun bahkan mengabaikan karir keluarganya. Setelah itu, dia menunjukkan hasil diagnosa dari Amerika Serikat kepada Yesus, berharap Yesus menjauh dari putranya. Kemudian, Yesus membawa hasil diagnosa tersebut kepada dokternya yang menegaskan bahwa kondisinya tidak baik. Sementara itu, Ji-hun menunggu di luar ruang operasi karena hari itu adalah hari operasi ibunya dan pamannya. Beruntungnya operasi tersebut berhasil dan ibunya akhirnya bisa diselamatkan. Tidak lama lagi dia akan pulih. Di sisi lain, Hyesu merasa sangat sedih. Dia melihat cincin tunangan yang diberikan Ji-hun kepadanya dan menangis tanpa henti. Dia tidak ingin mati dan tidak ingin berpisah dari Ji-hun. Saat itu, Ji-hun mengirim pesan mengajak Hyesu bertemu. Mereka berjalan bersama dan Hyesu bertanya kepada Ji-hun tentang hasil diagnosa dari ahli Amerika. Ji-hun pun berbohong dan mengatakan hasilnya bagus, hanya perlu perawatan intensif untuk sembuh. Dia meminta Hyesu untuk tidak berpikir macam-macam, tanpa mengetahui bahwa Hyesu sudah mengetahui hasil sebenarnya dari ayahnya. Mereka berjanji satu sama lain untuk tetap bertahan dan tidak menyerah. Melihat ayah dan ibunya berciuman, anak mereka pun berlari mendekati mereka dengan gembira, menunjukkan kebahagiaan keluarga mereka. Keesokan harinya, Hyesu dengan sukarela menemui ayah Ji-hun dan mengembalikan uang perjanjian yang pernah diterimanya. Ayah Ji-hun merasa sangat heran, tetapi Hyesu menjelaskan bahwa dia tidak menjalani operasinya. Dia merasa uang itu bukan miliknya, dan jika digunakan untuk membesarkan anaknya, dia akan merasa sangat malu. Dia ingin menjadi seorang ibu yang membuat anaknya bangga. Untuk pertama kalinya, ayah Ji-hun memiliki pandangan yang berbeda tentang Hyesu. Kemudian, Ji-hun secara terbuka mengungkapkan pernikahan palsunya di depan para pemegang saham dan mengundurkan diri dari jabatannya, yang membuat ayahnya sangat marah. Ayahnya ingin Hyesu yang bertanggung jawab, tetapi Ji-hun menghancurkan karirnya sendiri demi melindunginya. Setelah meninggalkan perusahaan, Ji-hun merasa bebas dan tak sabar menunggu malam untuk membawa bunga dan menemui Hyesu. Mereka pun berpelukan erat dan Hyesu merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Keluarga kecil mereka memulai kehidupan bahagia bersama. Di meja makan, Ji-hun bahkan meminta anak mereka memanggilnya ayah. Eun-sung pun memanggilnya dengan sebutan ayah. Ji-hun tertawa gembira sepanjang makan. Sementara itu, ayah Ji-hun merasa sangat kesepian, harus mengurus banyak hal di perusahaan, dan di rumah hanya melihat putranya yang tidak berguna. Kemudian, dia mengirim putranya itu yaitu Jong-hun ke perusahaan cabangnya di Amerika. Ibu Jong-hun yang tidak tahan dengan perlakuan suaminya memutuskan untuk tinggal di Amerika bersama putranya. Akhirnya di rumah besar itu hanya tersisa ketua Songguk yang kesepian. Pada saat yang sama, kondisi Hyesu semakin memburuk dan frekuensi mualnya meningkat. Hal ini pun membuat Hyesu merasa sangat cemas. Keesokan harinya, saat menjalani perawatan, dokter menyarankan agar menghentikan sementara pengobatannya karena tubuhnya terlalu lemah dan sistem kekebalan tubuhnya sangat rendah. Efek samping kemoterapi bisa membahayakan kesehatannya. Tanpa pilihan lain, Hyesu harus menghentikan perawatannya. Setelah Ji-hun mengetahui berita itu, dia sangat marah dan menegur dokter yang merawat Hyesu. Dia memohon agar dokter menyelamatkan Hyesu. "Dokter, tolonglah selamatkan dia. Kita harus menyelamatkan Hyesu." Namun, ketika dia melihat Hyesu duduk termenung di sudut, Ji-hun segera mengendalikan emosinya dan bertindak seolah tidak ada yang terjadi, lalu menenangkan Hyesu. Setelah itu, Ji-hun mengajak Hyesu makan makanan kesukaannya. Dia pun mengusulkan untuk pindah ke rumah sakit lain, tetapi Hyesu menolak dan berbohong bahwa kondisinya membaik agar Ji-hun tidak khawatir. Mendengar itu, Ji-hun merasa sangat sedih. Hyesu terus makan sambil menangis. Setelah itu, Ji-hun membelikan rumah baru untuk mereka dan mendekorasi kamar khusus untuk Eun-sung. Hal ini sangat mengharukan bagi Hyesu. Eun-sung terus memanggil Ji-hun sebagai ayah dengan penuh kebahagiaan. Hyesu berharap waktu bisa berhenti selamanya pada momen ini. Malam itu, dia melihat putrinya yang sedang tidur dan merasa sangat sedih. Dia takut suatu hari nanti harus meninggalkan putrinya tanpa ada yang merawatnya. Keesokan harinya, Hyesu mengunjungi ibu mertuanya dan makan bersama. Dia merasa iba melihat ibu mertuanya yang harus bekerja keras di tengah musim dingin. Melihat kondisi Hyesu yang semakin memburuk, ibu mertuanya menjadi sangat khawatir. Hyesu menggunakan kesempatan itu untuk mengungkapkan bahwa dia menderita tumor otak. Dia berharap ibu mertuanya bisa merawat Eun-sung jika suatu hari dia meninggal. Mendengar itu, ibu mertuanya pun sangat terkejut.
Pada saat yang sama, Ji-hun juga memberitahu ibunya tentang segalanya dan berharap dia akan mendukung hubungannya dengan Hye-soo. Namun ibunya tidak setuju. Tidak ada ibu yang ingin melihat anaknya menderita dan penyakit Hye-soo akan sangat menyakitkan di masa depan. Meskipun mengetahui bahwa Hye-soo adalah wanita yang baik, ibunya tetap merasa kasihan pada Ji-hun. Namun, Ji-hun meyakinkan ibunya bahwa dia rela dan siap menerima segala konsekuensinya. Akhirnya, ibunya tidak punya pilihan lain selain menghormati keputusan Ji-hun. Sementara itu, Hye-soo pergi ke supermarket untuk membeli makanan dan segera mulai memasak setelah kembali ke rumah. Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa menyerangnya dan akhirnya Hye-soo jatuh tersungkur dengan kesakitan. Melihat kejadian ini, Eun-sung langsung panik dan ibunya mengatakan, "Jangan datang ke sini, diam saja di sana." Eun-sung sempat ketakutan sesaat. Untung saja sahabatnya segera datang dan mengangkatnya. Ketika Hye-soo duduk di lantai dan tidak bisa bangkit, ia secara tidak sengaja terkena wajan panas dan terbakar. Dia pun menangis keras kesakitan. Saat itu Ji-hun datang dan melihat Eun-sung menangis keras di luar. Saat masuk, Ji-hun melihat Hye-soo yang putus asa bersandar di dinding. Menahan rasa sakit di hatinya, dia perlahan mendekati Hye-soo. Melihat luka bakar di tangannya, dia mengambil mangkuk es untuk mengobati lukanya. Dia bahkan menggoda Hye-soo dengan mengatakan bahwa dia begitu senang melihat suaminya pulang sampai membuat dapur berantakan. Malu karena dilihat dalam keadaan yang begitu menyedihkan oleh orang yang dicintainya, Hye-soo merasa sangat malu. Kemudian, Ji-hun memeluknya dengan erat dan terus menghiburnya. Kemudian, sahabatnya mengajak Eun-sung ke restoran untuk melihat kucingnya, memberikan Hye-soo dan Ji-hun sedikit ruang pribadi. Hye-soo meminta Ji-hun berjanji bahwa setelah dia pergi, dia harus kembali ke tempat asalnya dan berharap dia akan sesekali mengunjungi Eun-sung. "Kau sedang bercanda kan? Siapa bilang kau boleh pergi? Pergi kemana? Kenapa kau seperti ini?" Ji-hun merespon dengan keras. "Tarik kembali kata-kata itu sekarang juga." "Baiklah, aku akan menariknya kembali," jawab Hye-soo. Hye-soo merasa sedikit pusing dan kembali ke kamarnya untuk istirahat. Sementara itu, Ji-hun berusaha makan semua makanan yang dibuatkan oleh Hye-soo, namun air matanya terus mengalir. Di dalam kamar, Hye-soo juga menangis tanpa suara. Ketika terbangun, Hye-soo melihat gambar hati yang digambarkan oleh Ji-hun untuknya. Saat itu, dia menerima telepon dari ibu mertuanya. "Dengarkan baik-baik, jangan merasa seperti kamu akan mati, itu sangat gila," kata ibu mertuanya. "Aku sudah kehilangan anak laki-lakiku. Kali ini, aku tidak bisa kehilangan kamu juga. Tetap kuat dan terus hidup. Kau harus terus hidup. Pikirkan Eun-sung dan berjuanglah untuk hidup. Kau mengerti?" kata mertuanya. "Ya ibu, aku akan berusaha hidup. Aku berjanji akan hidup," jawab Hye-soo. Ji-hun yang berada di luar mendengarkan percakapan antara Hye-soo dan ibu mertuanya. Saat itu, dia merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pria kaya yang biasanya dingin itu tiba-tiba berubah. Dia mempersiapkan acara lamaran yang romantis dengan bantuan manajer Park. Dia yakin Hye-soo akan menerimanya. Semuanya sudah siap, hanya tinggal menunggu sang bintang utama. Ji-hun mengirim pesan kepada Hye-soo, mengajaknya ke rumah baru mereka untuk melihat sofa yang baru dibelinya. Setelah berbicara singkat dengan sahabatnya, Hye-soo segera menuju rumah baru mereka yang tidak jauh dari sana. Baru beberapa langkah, Ji-hun mengirim pesan lagi, memintanya segera datang. Mengetahui bahwa Hye-soo sedang dalam perjalanan, Ji-hun merasa sangat gugup dan cemas. Sementara di jalan, Hye-soo tiba-tiba berhenti dan ponselnya juga terjatuh. Pada saat yang sama, balon yang dimainkan oleh Eun-sung meledak di dekat lilin, menimbulkan suara ledakan di seluruh ruangan. Ji-hun merasa ada yang tidak beres. Karena sudah lama menunggu Hye-soo, dia pun memutuskan untuk mencarinya. Tepat saat di luar, dia menerima telepon dari sahabat Hye-soo, memberitahukan bahwa Hye-soo pingsan di jalan dan sudah dibawa ke rumah sakit. Dan dengan segera, Ji-hun segera pergi ke rumah sakit juga. Saat itu, sahabat Hye-soo sudah menangis terseduh-seduh. Dokter datang dan menjelaskan bahwa tumor otak Hye-soo telah membesar, menyebabkan tekanan pada otaknya. Mereka perlu segera melakukan operasi untuk mengeluarkan cairan yang terperangkap di otaknya. Mengetahui kondisi Hye-soo yang sangat kritis dan operasi yang mungkin mengancam nyawanya, sahabatnya merasa sangat panik. Sementara Ji-hun berdiri terpaku, merasakan ketakutan yang mendalam. Dia hanya bisa berdoa diam-diam agar Tuhan tidak mengambil Hye-soo. Operasi telah berlangsung selama beberapa jam. Sahabatnya membawa Eun-sung ke rumah sakit, dan mereka semua menunggu dengan cemas hasilnya. Setelah beberapa saat, lampu operasi pun padam, menandakan bahwa operasi telah selesai. Hati Ji-hun terasa seperti diremas.
Dia sangat cemas akan kemungkinan terburuknya. Dia segera menyuruh sahabat Yesus untuk membawa Ensung pulang dulu. Pada saat itu dokter keluar dan Ji-hun segera bertanya apakah Yesus masih hidup. Iya, dia telah melewati masa kritis, jawab dokter. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang merasa lega. Ji-hun membungkuk dalam-dalam untuk berterima kasih kepada dokter. Melihat Yesus yang masih pingsan, hati Ji-hun terasa sangat sakit. Air matanya jatuh di tangan kecil Yesus. Dia menggenggam tangan Yesus erat-erat, berharap bisa mentransfer sedikit energinya agar Yesus cepat sembuh. Melihat kejadian ini, sahabat Yesus merasa senang untuknya, karena dia telah menemukan seorang pria yang benar-benar mencintainya dengan sepenuh hati. Setelah beberapa waktu beristirahat di rumah sakit, Yesus akhirnya bisa keluar. Dia memakai wig yang telah disiapkan oleh sahabatnya dan menunggu Ji-hun datang untuk menjemputnya. Saat Ji-hun tiba di rumah sakit, dia bertemu dengan dokter yang menasihatinya untuk merawat Yesus dengan baik. Jika tumor otaknya terus berkembang dan menekan saraf, Yesus mungkin kehilangan kesadaran dan mengalami kelumpuhan. Dengan gembira, Ji-hun mengajak Yesus untuk pulang. Manajer Park dan Ensung telah mendekorasi rumah untuk menyambut kedatangan Yesus. Sahabatnya tidak ingin menjadi pengganggu, jadi dia menarik manajer Park untuk pergi. Yesus pun terharu dan bahagia melihat Ji-hun yang begitu peduli dan menyiapkan semua ini. Dia berharap waktu bisa berhenti pada momen ini untuk selamanya. Setelah Ensung tertidur, akhirnya mereka berdua punya waktu pribadi bersama. Tiba-tiba, Ji-hun berkata bahwa dia harus pergi, membuat Yesus merasa sangat kecewa. Namun setelah itu, Ji-hun muncul kembali dari belakang dan mengangkat Yesus. Keesokan paginya, Ji-hun mengajak Ensung keluar untuk berolahraga, sementara Yesus menyiapkan sarapan di rumah. Mungkin ini adalah momen paling bahagia dan damai bagi keluarga mereka. Namun tiba-tiba Yesus merasa pandangannya menjadi kabur. Dia tahu bahwa dirinya kembali mengalami gejala baru. Saat Ji-hun dan Ensung kembali, Yesus berpura-pura tidak ada yang terjadi agar Ji-hun tidak khawatir. Mereka pun menikmati sarapan yang disiapkan oleh Yesus dengan gembira. Kemudian hari ini adalah hari Yesus kembali ke restoran untuk bersenang-senang dengan rekan-rekannya. Dia bangun pagi-pagi untuk berdandan cantik. Ji-hun dengan lembut memeluknya dari belakang, menciptakan momen yang sangat membahagiakan. Ketika tiba di depan restoran, Yesus merasa sangat pusing dan meminta Ji-hun untuk memegang tangannya. Ji-hun yang khawatir menatap Yesus. Di dalam restoran, di bawah sorakan semua orang, Ji-hun dan Yesus saling memberikan ciuman manis. Namun segera setelah itu, Yesus hampir pingsan. Ji-hun dengan cepat memeluknya untuk mengurangi rasa sakit yang dialaminya. Saat itu, semua orang merasa sup yang mereka makan sangat asin, namun ketika Yesus mencicipinya, dia tidak bisa merasakan apa-apa. Dia pun menambahkan garam terus-menerus ke dalam mangkuk supnya, tapi tetap tidak merasakan apa-apa. Koki yang melihat hal itu pun merasa sangat aneh dan mencicipi sup di mangkuk Yesus, dan dia pun tersedak karena keasinan. Dia bahkan bercanda bahwa Yesus mungkin sengaja mengerjainya. Ji-hun tampaknya memahami semuanya dan diam-diam menukar mangkuk supnya dengan Yesus. Teman di sebelahnya yang mencicipi mengatakan bahwa sup Yesus benar-benar tawar. Yesus tampaknya juga menyadari ada yang tidak beres. Dia dengan lembut mencelupkan jarinya ke dalam sup dan memasukkannya ke dalam mulut. Menyadari bahwa dia telah kehilangan indera pengecapnya, sebagai seorang koki, sulit baginya menerima kenyataan ini. Meskipun sangat sedih, Ji-hun hanya bisa menghiburnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Koki yang merasa Yesus tampak aneh hari ini, kemudian bertanya apakah dia sedang hamil. Akhirnya semua orang bersorak mengucapkan selamat kepada mereka berdua agar segera memiliki anak. Namun kenyataannya adalah, Yesus tidak hanya tidak bisa hamil, tetapi juga menderita tumor otak. Setelah keluar dari rumah sakit hari ini, Ibu Ji-hun diam-diam datang melihat Yesus dari kejauhan tanpa menemui dirinya. Ibu Ji-hun mencari Ji-hun untuk memberikan amplop merah sebagai hadiah pernikahan untuknya dan Yesus. Ibu Ji-hun awalnya ingin menemui Yesus, tetapi khawatir membuatnya sedih. Mendapatkan restu dari ibunya membuat Ji-hun sangat gembira, dan ibunya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya untuk tinggal bersama saudara laki-lakinya. Sementara itu, Ensung dan ibunya sedang menggambar, dan Ensung meminta ibunya untuk menggambarkan sebuah taman, tapi tangannya malah gemetaran. Yesus yang merasa kecewa keluar dari rumah untuk mencari udara segar. Namun, dia melihat ibu mertuanya datang dengan membawa banyak makanan dan barang untuk mereka. Ibu mertuanya menggenggam tangan Yesus dan memintanya untuk menganggapnya sebagai ibu kandungnya. Mendengar hal ini, Yesus merasa sangat terharu.
Ibu mertuanya mengatakan dia sangat menyesal karena telah memperlakukannya dengan buruk sebelumnya dan ingin menebus kesalahannya. Pada malam hari, Yesus mengatakan kepada Ensung bahwa dia harus tetap kuat meskipun ibunya tidak ada di sampingnya dan harus hidup dengan bahagia. Tiba-tiba Yesus merasa pandangannya terhadap putrinya menjadi kabur. Bayi cantik ibu, Ensung, meskipun ibu tidak bisa melihat lagi, ibu masih bisa melihatmu karena ibu mencintaimu. Ibu mencintaimu sehingga ibu bisa melihatmu, kata Yesus. Ensung yang polos berpikir bahwa penglihatan ibunya hanya kabur saja dan menawarkan untuk memasang kacamata. Kemudian, dia dengan lembut mengusap air mata ibunya. Melihat pemandangan ini, Yesus merasa sangat sedih. Sementara itu, Ji-hun sedang di luar rumah memasang pegangan tangan untuk Yesus dengan cermat. Ji-hun menyalakan lagu kesukaan Yesus dan mereka berdua berpelukan dan menari dengan lembut. Namun, mata Ji-hun terus mengalir. Yesus ingin menyentuh wajah Ji-hun, takut akan melupakan bentuk wajahnya setelah kehilangan penglihatannya. "Kenapa kau menangis? Jangan menangis. Bukankah kau bilang tidak boleh menangis?" kata Yesus. Dia pun berdiri di atas ujung kaki Ji-hun dan memberikannya ciuman lembut di dahi Ji-hun. "Terima kasih orang yang kucintai." Mereka pun saling menatap penuh cinta dan kehangatan. Keesokan paginya, Yesus bangun pagi-pagi untuk menyiapkan makanan. Keluarga mereka yang beranggotakan 3 orang pergi ke kebun binatang, melihat panda yang lucu, dan menikmati waktu bahagia bersama. Siapapun yang melihat momen ini akan merasa sangat bahagia. Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa bagi kita, mungkin 1 tahun, mungkin 1 bulan, atau mungkin besok adalah hari terakhir. Tapi aku tidak akan menyesal. Jadi sekarang yang ingin kulakukan hanya 1 hal, yaitu mencintaimu. Yesus, aku mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu setiap detik dan setiap saat, kata Ji-hun. Dan cerita pun berakhir.